15 menit setelah stempel terakhir ditekan pada surat cerai, kehidupan pernikahan saya selama 5 tahun resmi berakhir. Bapak dan ibu sudah tidak terikat secara hukum lagi, kata pengacara dengan suara sopan sambil memasukkan dokumen asli ke dalam amplop berwarna krem dengan hati-hati. Saya mengangguk pelan, lalu bangkit dari kursi. Telapak tangan saya terasa dingin, meskipun pendingin ruangan di kantor firma hukum itu diatur dengan suhu yang pas. Saya tidak menangis, tidak mengamuk, dan bahkan tidak menoleh untuk melihat pria yang duduk di seberang meja. Adi, mantan suami saya, masih merapikan kerah jasnya dengan tenang, seolah baru saja menyelesaikan sebuah kesepakatan bisnis, bukan mengakhiri sebuah pernikahan yang dia hancurkan dengan tangannya sendiri. Saya memasukkan pulpen ke dalam tas, lalu samar-samar mendengar suaranya tertawa pelan di telepon. Iya sayang, sudah selesai. 15 menit lagi kita ketemu di hotel, ya? Langkah saya terhenti, hanya sepersekian detik, kata sayang, yang dulu sering dia gunakan untuk memanggil saya saat masih berusaha meyakinkan saya bahwa dia adalah suami yang baik. Kini meluncur begitu saja dari mulutnya untuk perempuan lain. Padahal, dokumen perceraian masih hangat oleh tinta tanda tangan dan saya masih berdiri di sana. Untuk pertama kalinya hari itu, saya menoleh padanya. Adi sama sekali tidak merasa bersalah. Sebaliknya, matanya menunjukkan kelegaan. Dia menutup telepon, lalu melirik ke arah saya, seolah menunggu reaksi. Menunggu saya hancur, menunggu saya menangis. Menunggu saya memainkan peran sebagai perempuan kalah yang mungkin sudah dia dan selingkuhannya bayangkan sambil tertawa. Tapi saya hanya tersenyum. Senyum tipis yang membuat alisnya berkerut. Semoga kamu bahagia, kata saya datar. Dia mengangkat bahu. Aku juga berharap kamu bisa move on. Move on? Saya nyaris tertawa. Dia benar-benar berpikir perceraian ini adalah kemenangannya. Karena di mata orang luar, Adi adalah seorang CEO muda yang sangat berbakat di sebuah perusahaan holding raksasa, dan saya hanyalah mantan istrinya yang pendiam dan jarang tampil di depan publik. Tidak ada yang tahu bagaimana struktur kepemilikan saham yang sebenarnya. Tidak ada yang tahu siapa yang memegang kendali atas aset-aset utama perusahaan. Tidak ada yang tahu siapa yang menandatangani persetujuan kredit bernilai triliunan. Dan terlebih lagi, tidak ada yang tahu bahwa jalan yang dia lalui untuk menduduki kursi itu, saya sendiri yang meratakannya. Saya berjalan keluar dari ruang rapat tanpa menoleh lagi. Begitu pintu lift tertutup, saya langsung mengeluarkan ponsel dan menekan nomor pertama. Mbak Rika, sapa saya pada sekretaris tim hukum perusahaan. Jalankan prosedur yang sudah kita siapkan. Di seberang sana hening sejenak, sebelum menjawab dengan hati-hati. Konfirmasi, Bu Arini? Konfirmasi, jawab saya. Blokir semua kartu perusahaan atas nama Bapak Adi dalam 10 menit. Cabut semua hak aksesnya ke sistem manajemen aset. Ganti semua kata sandi persetujuan transaksi dan kirimkan undangan rapat Dewan Darurat malam ini. Baik, Bu. Saya menutup telepon dan menekan nomor kedua. Pak Budi, Anda di gedung utama? Betul, Bu Arini. Beritahu kepala keamanan, mulai menit ini, Bapak Adi tidak lagi memiliki hak akses ke lantai eksekutif sendirian. Dia tidak bisa masuk ke ruang brankas, ruang dokumen rahasia, dan ruang rapat dewan. Jika dia ingin masuk gedung, harus didampingi petugas setiap saat. Pak Budi terdiam, lalu bertanya dengan nada tegang. Ada apa, Bu? Saya memandangi angka di atas pintu lift yang perlahan menurun. Saya sudah bercerai dengannya, dan dia baru saja pergi untuk merayakannya dengan selingkuhannya. Kalimat itu membuat lawan bicara saya terdiam, sebelum menjawab dengan tegas, siap, laksanakan Bu. Panggilan ketiga saya tujukan pada CFO. Pak Chandra, cabut semua hak persetujuan anggaran Bapak Adi, sekarang juga. Tapi menurut struktur, wewenang yang lama. Struktur wewenang yang lama sudah tidak berlaku, potong saya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Semua surat kuasa yang terikat pada status pernikahan kita berakhir secara otomatis sesuai klausul perceraian yang tercantum dalam perjanjian pemegang saham. Perlu saya ingatkan siapa pemegang hak yang sebenarnya? Di seberang sana terdengar helaan napas. Tidak perlu, Bu. Saya mengerti. Pintu lift terbuka di lobi lantai dasar. Saya melangkah keluar di tengah cahaya sore Jakarta yang menembus dinding kaca tinggi. Orang-orang berlalu lalang,
tidak menyadari bahwa dalam waktu kurang dari 20 menit, seorang pria baru saja berlari keluar dari kehidupan pernikahannya untuk menemui selingkuhannya dan pada saat yang sama sedang melangkah keluar dari kerajaan yang dia kira miliknya. Saya berdiri di depan gedung, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka aplikasi perbankan korporat. 4 kartu platinum perusahaan, nama pemegang, Adi Wirawan. Saya menekan tombol blokir untuk semuanya. Di layar, muncul notifikasi berwarna merah, Transaction Privileges Suspended Successfully. Angin sore yang sejuk menerpa pipi saya, tapi saya tidak lagi merasa dingin. Ponsel saya bergetar lagi. Pesan dari seorang detektif swasta yang saya sewa sebelumnya. Foto pertama langsung muncul. Adi, dengan kemeja abu-abu yang sama saat keluar dari kantor pengacara, sedang merangkul pinggang seorang perempuan di depan sebuah hotel bintang 5. Senyumnya lebih lebar daripada saat dia menikah dengan saya. Saya menatap foto itu tanpa ekspresi, lalu mengetik balasan. Kumpulkan terus buktinya, kirim semuanya ke tim hukum malam ini. Kemudian, saya menekan nomor terakhir. Pak Suryo, sapa saya pada Ketua Dewan Komisaris. Malam ini pukul 8, saya butuh rapat Dewan Darurat. Agenda tunggal, pemberhentian CEO. Di seberang sana hening selama beberapa detik. Anda yakin, Bu Arini? Saya mengangkat kepala, menatap bayang Culandilan, Culandulandu, perempuan dalam balutan busana krem itu, tampak tenang, anggun, dan lebih berbahaya dari yang pernah dibayangkan siapapun. Saya tidak pernah seyakin ini. Lalu saya menutup telepon. Keesokan paginya, dia menelepon. Suara ponsel membangunkan saya pada pukul 6:23. Meskipun semalam saya nyaris tidak tidur, saya tidak terkejut. Saya tahu panggilan ini akan datang. Nama di layar menyala di tengah keheningan kamar tidur, Adi. Saya membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkat dan menyalakan pengeras suara tanpa berkata apa-apa. Hari ini, suaranya langsung menyalak. Apa-apaan ini? Saya bangkit bersandar di kepala tempat tidur, memandangi sinar matahari pagi yang perlahan merayap melalui tirai abu-abu. Selamat pagi. Sepertinya itu terlalu sulit untukmu, ya? Jangan main-main, bentaknya. Kartu perusahaanku tidak bisa dipakai. Semua sistem login diblokir. Semalam HR mengirim email, menyuruhku mengembalikan semua aset perusahaan hari ini. Dan ada undangan rapat dewan aneh. Kamu tidak bisa melakukan ini. Saya diam sejenak, sengaja membiarkannya hanya mendengar suara ketel listrik yang baru saja saya nyalakan. Kenapa tidak bisa? Di seberang sana hening. Lalu suaranya merendah tetapi terdengar lebih berbahaya. Arini, jangan bertindak tidak rasional. Kita sudah bercerai, urusan pribadi ya pribadi. Pekerjaan itu urusan lain. Saya tertawa kecil mendengar kalimat itu, campuran antara geli dan kasihan. Siapa yang mengajarimu berpikir bahwa pekerjaan bisa dipisahkan dariku? Apa maksudmu? Saya bangkit dari tempat tidur, berjalan ke dapur kecil di penthouse saya, menekan tombol mesin kopi sebelum menjawab perlahan. Bapak Adi, sejak kemarin pukul 15.15, semua perjanjian kuasa manajemen yang terikat pada status pernikahan kita secara otomatis batal. Anda kehilangan semua hak sebagai penerima kuasa. Tidak mungkin, katanya cepat. Aku ini CEO. Mantan CEO, koreksi saya. Belum ada keputusan pemberhentian. Keputusannya sudah diambil semalam. Di seberang sana sunyi senyap. Saya hanya bisa mendengar napasnya. Lalu dia bertanya perlahan, seolah tidak percaya. Dewan menyetujuinya? Disetujui secara aklamasi, jawab saya. 7 suara setuju, 0 menolak. Tidak mungkin, teriaknya. Pak Suryo tidak akan melakukan itu. Dia selalu di pihakku. Orang-orang di dewan berada di pihak pemegang saham mayoritas. Saya mengangkat cangkir kopi, menghirup aromanya. Mungkin kamu bingung antara wewenang yang diizinkan untuk digunakan dan wewenang yang benar-benar kamu miliki. Dia terdiam lagi, lalu langsung mengubah nada suaranya. Arini, dengar. Kita bisa bicara. Kamu hanya sedang emosional karena masalah pribadi. Saya berjalan ke jendela, memandangi kota yang perlahan bangun. Kalau aku emosional, kamu pasti sudah dipecat sejak aku tahu kamu punya selingkuhan. Bukan setelah aku menemukan kamu, diam-diam memindahkan aset melalui 3 anak perusahaan. Apa? Jangan pura-pura bodoh.
Kamu pikir aku tidak pernah memeriksa pembukuan? Nada suaranya langsung berubah dari marah menjadi waspada. Kamu tidak punya bukti. Cukup untuk membuatmu tidak akan pernah bisa kembali duduk di kursi itu. Di seberang sana hening, lalu tiba-tiba dia tertawa pendek, berusaha menguasai diri. Oke, kamu mau mengancam, silakan. Tapi aku tahu kamu tidak akan berani membuka masalah ini. Kalau harga saham jatuh, kamu juga yang rugi. Saya tersenyum pada bayangan di kaca. Inilah Adi. Cukup pintar untuk memanjat, tapi cukup bodoh untuk percaya bahwa orang lain takut rugi seperti dirinya. Saham tidak akan jatuh, jawab saya datar. Siaran pers tentang pengangkatan CEO sementara beserta rencana stabilitas keuangan sudah disiapkan. Investor-investor besar sudah diberitahu. Kamu sudah menyiapkan ini sebelumnya? Aku menyiapkannya. Sejak hari pertama, aku melihatmu masuk ke hotel bersama sekretaris barumu. Hening. Begitu hening hingga saya bisa mendengar sesuatu jatuh dari tangannya, diikuti umpatan pelan. Saya bisa membayangkan dia di kamar hotel bersama perempuan itu, wajahnya pasti tidak lagi percaya diri seperti semalam. Perempuan itu ada di sana? Tanya saya santai. Napasnya terdengar berat. Jangan bawa-bawa dia. Kenapa? Waktu kamu membawanya ke tempat tidur, kamu juga tidak berpikir bagaimana itu akan memengaruhiku. Saya berhenti sejenak. Oh ya, tolong sampaikan padanya, kamar presidential suite yang kalian tempati semalam, limit kartu perusahaannya sudah dipotong sejak pukul 3 dini hari. Tagihan kamarnya mungkin masih tertunggak. Pihak hotel pasti akan segera menelepon. Terdengar pekikan pelan dari seberang sana. Benar, perempuan itu ada di sana. Saya menyesap kopi dengan tenang. Kamu menguping, bentak Adi pada orang lain sebelum kembali bicara padaku. Kamu memang lebih pintar dari Yang. Sedikit lebih pintar dari kalian berdua jika digabungkan, potong saya. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah berusaha menahan amarah. Oke, kamu mau main-main kan? Kalau begitu, kita bertemu langsung. Hari ini jam 10 di kantor. Kamu tidak punya wewenang untuk memanggilku ke kantormu sendiri. Aku harus mengambil barang-barangku. Tim HR sudah menyiapkan orang untuk membantumu. Kamu bisa masuk selama 1 jam, di bawah pengawasan tim hukum dan keamanan. Dilarang membawa dokumen, dilarang masuk ke brankas, dilarang menyalin data. Kamu memperlakukanku seperti penjahat. Memangnya kamu mau aku memperlakukanmu seperti suami? Di seberang sana hening sangat lama. Akhirnya, dia berkata dengan suara rendah, kamu sudah banyak berubah. Saya menatap langit pucat yang mulai diwarnai semburat keemasan. Tidak, aku selalu seperti ini. Hanya saja, dulu aku mencintaimu, jadi aku tidak perlu menggunakan sisi ini. Saya menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Begitu layar mati, pesan dari Mbak Rika masuk. Tim hukum sudah siap. Media ekonomi sudah mulai menerima berita perubahan manajemen. Kurang dari 3 jam lagi, Adi akan berjalan masuk ke perusahaan yang pernah dia sebut sebagai kerajaannya dan menyadari bahwa segalanya tidak lagi sama. Saya meletakkan cangkir kopi, bangkit untuk berganti pakaian dengan setelan hitam yang elegan, rambut disanggul rendah seperti biasa setiap kali akan menghadiri rapat penting. Karena hari ini, saya tidak hanya akan mengantar mantan suami saya keluar dari jabatannya, saya akan mengambil kembali semua yang telah dia ambil dari saya. Kantor pusat W Group berdiri megah di tengah kawasan bisnis. Pagi itu, cuaca cerah, sangat kontras dengan suasana di dalam gedung. Begitu saya turun dari mobil, pintu depan langsung terbuka. Pak Budi, kepala keamanan, sudah berdiri menunggu. Beliau sedikit menundukkan kepala, bukan dengan sikap menjilat, melainkan rasa hormat yang tulus dari seseorang yang mengetahui status saya yang sebenarnya sejak awal. Selamat pagi, Bu Arini. Beliau sudah tiba? Sudah, Bu. Sekitar 15 menit yang lalu, sekarang ada di lantai 31 bersama tim hukum. Saya mengangguk. Berjalan melewati lobi yang biasanya penuh senyum ramah, hari ini terasa sangat tegang. Banyak karyawan menunduk, menghindari tatapan saya. Beberapa melirik dengan bingung, beberapa lagi berbisik-bisik saat melihat Mbak Rika dan tim hukum berjalan di belakang saya. Berita pemecatan CEO menyebar lebih cepat dari yang bisa dikendalikan oleh tim humas. Tapi saya tidak peduli. Lift eksekutif sudah disiapkan khusus. Saya masuk bersama Mbak Rika, CFO, dan sekretaris dewan.
Saat pintu lift perlahan tertutup, saya melirik bayangan saya sekali lagi. Seorang perempuan berusia 34 tahun, dalam setelan hitam, begitu tenang hingga nyaris tanpa emosi. Orang luar sering menyebut saya istri di balik layar dengan nada sedikit meremehkan, seolah saya hanya hiasan cantik di samping pria hebat. Tidak ada yang tahu, We Group sebenarnya adalah warisan dari ibu saya. Sebuah perusahaan keluarga yang tumbuh dari bisnis logistik hingga merambah ke investasi properti, energi, dan teknologi. Adi Wirawan masuk ke dalam sistem ini sebagai seorang konsultan keuangan handal yang saya rekrut sendiri. Saat itu, saya percaya dia punya kemampuan dan ambisi yang cukup untuk berdiri di samping saya. Kemudian, kami menikah. Dan agar dewan direksi, investor, serta publik bisa menerima kepemimpinan generasi baru, saya rela mundur ke belakang panggung. Saya memberinya kursi CEO, sementara saya sendiri memegang kendali melalui sebuah trust keluarga dan beberapa lapisan anak perusahaan. Saya meletakkan wewenang di tangannya, tapi tidak pernah menyerahkan kepemilikan. Lift terbuka di lantai eksekutif. Aroma parfum lembut dan keheningan karpet tebal membuat segalanya terasa seperti panggung teater sebelum tirai dibuka. Resepsionis langsung berdiri begitu melihat saya. "Selamat pagi, Bu Arini." "Selamat pagi. Ruang rapat sudah siap?" "Sudah, Bu. 6 anggota dewan sudah terhubung secara online dan Bapak Ketua sedang dalam perjalanan." Saya berjalan lurus ke arah ruang rapat kaca di ujung koridor. Tapi sebelum sampai di pintu, suara yang familiar terdengar dari belakang. "Akhirnya kamu mau datang juga." Saya berbalik. Adi mengenakan kemeja putih dengan lengan yang digulung, seolah terburu-buru meninggalkan hotel tanpa persiapan. Dia masih terlihat tampan jika dilihat sekilas, tapi matanya yang merah karena kurang tidur, dan rahangnya yang menegang menunjukkan malam yang baru saja dia lalui. Di sampingnya ada 2 kardus barang, 1 tas kerja, dan 2 orang dari tim hukum. Saya melihat kardus-kardus itu, lalu berkata, "Lebih cepat selesai dari yang kukira." "Aku belum selesai," jawabnya ketus. "Orang-orangmu menyita ini dan itu seolah aku mau mencuri perusahaan ini." "Bukan menyita," koreksi saya. "Lebih tepatnya, mengambil kembali." Dia melangkah mendekat, jarak kami kurang dari 1 meter. "Kamu sengaja ingin mempermalukanku di depan karyawan, kan?" Saya menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri. Masalah perselingkuhan itu urusan pribadi." "Ya, tapi menggunakan uang perusahaan untuk membiayai selingkuhanmu, itu bukan urusan pribadi." Wajahnya menegang sejenak. "Jangan bicara sembarangan." Saya memberi isyarat pada Mbak Rika. Dia menyerahkan sebuah map biru. Saya membukanya, melewati beberapa halaman, lalu mengeluarkan beberapa lembar tagihan hotel, toko perhiasan, dan reservasi tiket pesawat. Kamar suite di Bali, 1 set perhiasan zamrud, tas kulit pesanan khusus, 2 tiket kelas bisnis ke Tokyo. Semuanya dibayar melalui rekening pengeluaran eksekutif di bawah kode persetujuanmu. Saya mengangkat kepala menatapnya. "Atau kamu mau aku bacakan totalnya agar semua karyawan di lantai ini dengar?" Dia menunduk, menatap dokumen-dokumen itu, seolah otaknya sedang mencari jalan keluar. Itu biaya perjalanan bisnis." Saya nyaris tidak percaya dia masih berani berkata begitu. "Lalu bagaimana kamu menjelaskan catatan, 'Selamat ulang tahun, sayang yang terlampir di kwitansi kalung berlian itu'?" Rahangnya sedikit berkedut. Anggota tim hukum di sampingnya langsung menunduk, seolah tidak ingin terlibat. Saya menutup map itu dengan perlahan. "Aku tidak perlu mempermalukanmu, Adi. Kebenaran sudah melakukannya dengan cukup baik." Dia mengangkat kepala, matanya menatap tajam. "Jangan pikir kamu sudah menang. Aku membangun perusahaan ini dengan tanganku sendiri." Saya menatapnya lekat, lalu menjawab dengan suara pelan yang justru terdengar lebih tajam. "Kamu hanya membangun keuntungan selama beberapa tahun. Tapi aku yang membangun seluruh fondasinya jauh sebelum kamu bahkan melangkah masuk ke pintu ini." Jangan bingung antara orang yang berdiri di atas panggung dengan pemilik panggungnya. Saya berbalik dan mendorong pintu ruang rapat. Di dalam, layar monitor utama menampilkan wajah ke-6 anggota dewan yang bergabung secara virtual. Sementara Pak Suryo, ketua dewan, berdiri di ujung meja. Melihat saya, beliau mengangguk, mempersilakan saya duduk di kursi utama di sisi kiri, posisi yang sebelumnya
selalu diduduki Adi. Hari ini tidak ada yang protes. Saya duduk, membuka map dokumen berikutnya, dan mengucapkan kalimat pertama yang membuat seluruh ruangan menjadi dingin. Kita mulai agenda kedua, investigasi penyalahgunaan aset dan pelanggaran tugas oleh mantan CEO. Adi, yang masuk beberapa detik di belakang saya, wajahnya menunjukkan campuran antara amarah, ketidakpercayaan, dan usaha untuk mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Dia melihat kursi utama yang biasa dia duduki, tapi kini papan namanya sudah tidak ada. Hanya tersisa beberapa lembar dokumen dan segelas air putih. Tidak ada yang menyiapkan kopi favoritnya lagi. Detail-detail kecil seperti inilah yang membuat orang sadar bahwa kekuasaan telah berpindah tangan. "Apa-apaan ini?" tanyanya dengan suara serak saat melihat judul agenda di layar. Pak Suryo yang menjawab, "Ini adalah rapat pemeriksaan fakta sesuai keputusan semalam. Anda sudah menerima salinan dokumennya." Adi menoleh pada ketua dewan dengan ekspresi dikhianati. "Bapak juga ikut dalam sandiwara ini?" "Saya ikut melindungi kepentingan perusahaan." Jawaban itu singkat tapi cukup tajam untuk membuat wajahnya menegang. Saya membuka dokumen halaman pertama dan mulai berbicara dengan suara mantap. Hari ini ada 3 poin. Pertama, penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi secara tidak sah. Kedua, pemberian kontrak konsultasi melalui perusahaan di luar grup tanpa pengungkapan hubungan. Dan ketiga, upaya untuk mengakses trust keluarga milik pemegang saham mayoritas dengan memanfaatkan status pernikahan yang telah berakhir. Kalimat terakhir membuat mata Adi bergetar. Ya, dia tidak hanya selingkuh. Dia benar-benar berencana untuk merebut kekuasaan. "Saya keberatan," katanya cepat. Terutama poin ketiga. "Saya tidak pernah mencoba mengakses trust apapun." Saya memberi isyarat pada Mbak Rika. Dia menyerahkan sebuah tablet pada ketua dewan. Tak lama kemudian, di layar utama muncul serangkaian email. Ada draft surat kuasa, notulen rapat internal yang menghubungkan nama Adi dengan sebuah firma hukum eksternal. Email-email ini dikirim dari akun asisten pribadi Anda ke sebuah firma hukum di Hong Kong 2 bulan lalu, kata saya. Subjeknya adalah restrukturisasi hak penerima manfaat pasca perceraian. Dia menarik napas tajam. "Itu hanya studi kelayakan biasa." "Menarik," jawab saya. "Karena studi kelayakan biasa biasanya tidak melampirkan salinan tanda tangan digital saya." Ruang rapat langsung hening. Bahkan anggota dewan yang bergabung secara virtual pun saling berpandangan. Adi menoleh padaku, tidak lagi menyembunyikan keterkejutannya. "Kamu menuduhku memalsukan dokumen?" "Saya tidak menuduh," jawab saya tegas. "Saya menunjukkan bukti." Saya menggeser sebuah map ke hadapannya. Isinya adalah laporan analisis dari seorang ahli forensik digital yang menyatakan dengan jelas bahwa salah satu draft surat kuasa telah diubah setelah versi aslinya dibuat dan menggunakan kunci enkripsi yang tidak berasal dari perangkat saya. Tangan Adi terpaku di atas kertas itu sejenak sebelum mengangkat kepala. "Kamu sudah keterlaluan?" "Tidak," jawab saya. "Aku baru saja memulai." Pak Suryo bersandar di kursinya dan berkata secara formal, "Bapak Adi, sesuai anggaran dasar perusahaan, Anda berhak memberikan penjelasan." Dia langsung menoleh ke arah dewan, seolah menemukan celah. "Baik, saya akan jelaskan. Mengenai biaya-biaya itu, mungkin ada beberapa pos yang salah diklasifikasikan oleh staf akuntansi, tapi itu bukan korupsi. Mengenai kontrak konsultasi, saya melakukannya untuk diversifikasi risiko perusahaan. Dan soal dokumen trust, saya tidak pernah menggunakan apapun tanpa izin." Dia berbicara dengan sangat baik, pantas saja pernah menegosiasikan kesepakatan bernilai triliunan. Jika tidak ada bukti lanjutan, beberapa orang mungkin akan ragu. Tapi saya sudah menyiapkan semuanya. "Saya ingin menambahkan informasi," kata saya sambil mengambil sebuah remote. Gambar di layar berganti menjadi sebuah diagram yang menunjukkan 3 anak perusahaan dihubungkan dengan garis merah. Kontrak konsultasi yang Anda sebut diversifikasi risiko itu telah membayarkan total 420 miliar rupiah dalam 11 bulan. Tujuan akhirnya adalah sebuah perusahaan bernama Blue Horizon Holding yang terdaftar atas nama pemegang saham nomine di Singapura. Saya menekan tombol lagi.
Gambar diperbesar ke nama direktur yang berwenang. Dan direktur yang berwenang itu adalah kakak tiri dari Shinta. Kali ini, Adi langsung berdiri dari kursinya. "Apa hubungannya ini dengan dia?" teriaknya. "Karena uang perusahaan mengalir ke keluarga selingkuhanmu," jawab saya dengan dingin. Suara saya begitu datar hingga terdengar lebih menakutkan daripada teriakan. Seorang anggota Dewan Perempuan di layar langsung bertanya, "Ada bukti hubungan keluarga secara legal?" "Ada, Bu," jawab Mbak Rika, sambil mengirimkan dokumen digital ke sistem rapat. Tercantum dalam lampiran halaman 47-63. Napas Adi mulai terdengar lebih berat. Dia menatapku seolah baru sadar bahwa aku tidak hanya marah karena diselingkuhi. Aku sedang membongkar setiap lapis permainan yang telah dia mainkan diam-diam selama berbulan-bulan, dan aku tahu semuanya. "Arini," panggilnya, kali ini dengan suara rendah. "Kamu melakukan ini karena dendam pribadi atau karena ingin merebut kembali kekuasaan?" Aku menatapnya lekat sebelum menjawab, "Aku tidak perlu merebutnya kembali, karena kekuasaan itu tidak pernah benar-benar lepas dari tanganku." Jawaban itu membuat suasana di ruangan benar-benar beku. Pak Suryo sedikit menunduk, seolah mengakui kebenaran yang baru saja disadari semua orang. Beberapa anggota dewan menatapku dengan cara yang baru. Dulu mereka melihatku hanya sebagai pemegang saham pasif. Sekarang, mereka melihatku sebagai pusat gravitasi kerajaan ini. Saya menutup map dan menyimpulkan dengan singkat. Berdasarkan semua bukti ini, saya mengusulkan agar perusahaan mengambil tindakan sebagai berikut. 1. Mengukuhkan keputusan pemberhentian Anda dari posisi CEO berlaku surut sejak semalam. 2. Membentuk komite investigasi internal yang melibatkan auditor eksternal. 3. Membekukan semua pembayaran yang terkait dengan pihak-pihak kontrak yang bersangkutan. Dan 4. Mempersiapkan tuntutan hukum perdata dan pidana jika ditemukan pelanggaran lebih lanjut. "Kamu tidak bisa," bentak Adi. "Aku punya reputasi, punya jaringan. Para investor percaya padaku." Saya tersenyum tipis. "Investor percaya pada keuntungan, bukan pada kamu." Pak Suryo mengetuk meja pelan. "Kita lakukan pemungutan suara." Nama setiap anggota dewan muncul di layar, diikuti jawaban mereka, "Setuju, setuju, setuju." 7 suara penuh, sekali lagi, tidak ada yang abstain, tidak ada yang membelanya. Adi terduduk perlahan, wajahnya memucat seolah semua darahnya tersedot habis. Pak Suryo menoleh padanya. "Mulai saat ini, Anda tidak lagi memiliki wewenang untuk mewakili perusahaan dalam hal apapun dan harus bekerja sama dalam proses investigasi." Saya menutup map dengan tenang, bangkit berdiri, dan mengumumkan kalimat terakhir pagi itu. Dan mulai menit ini, saya akan mengambil alih tugas sebagai CEO sementara. Semua pasang mata di ruangan langsung tertuju pada saya. Tidak ada yang keberatan satupun. Dan di mata mantan suami saya, untuk pertama kalinya, saya melihat rasa takut. Berita pergantian manajemen diumumkan pada pukul 11.22. Judul berita di semua media nyaris seragam, W Group ganti CEO, pemegang saham mayoritas ambil alih kendali. Awalnya, tidak ada media yang tahu bahwa CEO yang baru saja diberhentikan itu baru saja bercerai dengan perempuan yang menggantikannya. Tapi berita semacam ini tidak akan bisa ditutup lama. Saya berdiri di ruang kerja berdinding kaca yang dulu milik Adi, memandangi Cakrawala Jakarta. Tangan kanan saya memegang laporan keuangan kuartal terakhir, sementara tangan kiri saya menyentuh pot tanaman yang pernah dia katakan pada wartawan dia pilih sendiri, padahal sayalah yang memesannya dari Milan 2 tahun lalu. Segala sesuatu di ruangan ini selalu memiliki cerita tersembunyi di balik narasi yang dia bangun. Pintu diketuk pelan. "Masuk?" Mbak Rika masuk dengan ekspresi yang menunjukkan ada urusan mendesak. "Bu Arini, ada seorang perempuan di lobi. Dia bersikeras ingin bertemu dengan ibu." Saya tidak perlu menebak siapa. "Shinta?" "Betul, Bu." Saya menutup map perlahan. Apa yang dia katakan? Dia bilang, kejadian semalam di hotel itu hanya salah paham, dan dia punya informasi yang seharusnya ibu dengar. Mbak Rika ragu sejenak. Beberapa wartawan sudah mulai mendengar kabar bahwa dia adalah orang dekat Bapak Adi.
Kalau dibiarkan terlalu lama di lobi, mungkin tidak baik. Saya kembali duduk di kursi CEO yang baru, bawa dia ke ruang tamu kecil. Mbak Rika menatap saya, seolah ingin bertanya lagi, tetapi melihat tatapan saya, dia hanya mengangguk dan segera pergi. Kurang dari 10 menit kemudian, Shinta diantar masuk. Dia lebih cantik dari yang saya ingat. Rambut panjang bergelombang, gaun krem yang mahal, tas bermerek yang dijepit di lengannya. Dia tampak begitu lembut, seperti tokoh protagonis dalam sebuah drama, jika saja matanya tidak bengkak karena menangis dan panik. Dia berhenti di depan saya dengan ragu. "Bu Arini," saya menunjuk ke arah sofa. "Duduk." Dia duduk dengan hati-hati. Saya tetap di belakang meja kerja saya, menjaga jarak yang secara otomatis memberitahunya bahwa ini bukan wilayahnya. "Kamu mau bicara apa?" tanya saya. Shinta menelan ludah. Saya tahu ibu membenci saya. Saya tidak membuang energi untuk membenci orang yang tidak penting." Jawaban itu membuat wajahnya sedikit memucat, tetapi dia tetap melanjutkan. "Saya datang karena Mas Adi." "Tidak, Bapak Adi bilang ibu akan menghancurkannya. Dia bilang ibu memfitnahnya soal keuangan karena cemburu pada saya." Saya mengangkat alis. "Dan kamu percaya?" Dia terdiam sejenak sebelum menjawab pelan. "Tadi pagi saya percaya, Bu. Tapi sekarang saya tidak yakin lagi." Menarik. Kenapa tidak yakin? Tangan Shinta terkepal. Karena setelah dia menelepon ibu, dia mulai mengamuk, memarahi semua orang, dan memaksa saya untuk berbicara pada wartawan jika beritanya bocor. Dia menyuruh saya bilang kami tidak ada hubungan apa-apa. Padahal dia sudah berjanji akan mengenalkan saya secara terbuka setelah bercerai. Pria yang sama, cara yang sama, kebohongan yang sama, saya bersandar di kursi. "Kamu mencintainya?" Pertanyaan itu membuatnya terkejut. Seolah tidak menyangka saya akan bertanya langsung. "Dulu saya pikir begitu, Bu." Sekarang, dia mengerucutkan bibir, lalu mengeluarkan ponsel dari tasnya. "Saya punya sesuatu untuk ibu lihat." Dia mendekati meja dan menyodorkan layarnya. Saya menerimanya, melihatnya dalam diam. Isinya adalah riwayat percakapan antara dia dan Adi. Ada pesan-pesan manis, janji akan bercerai, janji akan memberikan sebagian kecil saham dan membuka perusahaan untuknya. Dan yang terpenting, ada beberapa kali penyebutan tentang rekening cadangan dan dokumen Hong Kong. Shinta berkata dengan suara bergetar, "Saya tidak mengerti soal bisnis, Bu. Tapi dia pernah menyuruh saya menandatangani beberapa lembar kertas. Katanya dokumen untuk menerima pembayaran jasa konsultan. Katanya tidak akan ada masalah, karena hanya sebagai perantara." Saya mengalihkan pandangan dari layar perlahan. "Dan kamu menandatanganinya?" Air matanya mulai mengalir. "Iya, Bu, saya bodoh." Saya diam sejenak, menatap perempuan di hadapan saya dengan penilaian baru. Dia jelas bukan orang suci, tapi dia juga bukan pemain sekelas Adi. Dia hanyalah seseorang yang terpikat oleh kata-kata manis, uang, dan gambaran masa depan palsu. Hal yang sangat dikuasai oleh pria seperti Adi. "Kamu tahu dokumen-dokumen itu bisa membuatmu terseret kasus hukum?" Wajahnya memucat. "Tahu, Bu. Karena pengacara perusahaan menelepon saya tadi pagi." Saya meletakkan ponselnya di atas meja. "Lalu kamu datang ke sini untuk apa?" Dia menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin selamat. Jujur, saya suka orang yang cepat berhenti berpura-pura. Jika kamu bekerja sama sepenuhnya, menyerahkan setiap pesan, setiap email, setiap bukti, dan memberikan kesaksian yang jujur, satu-satunya hal yang bisa kujanjikan adalah tim hukum akan mempertimbangkan statusmu berdasarkan tingkat kerja samamu." Saya berbicara dengan jelas, "Tapi aku tidak akan berbohong. Jika kamu terlibat, kamu harus bertanggung jawab atas bagianmu." Shinta langsung mengangguk, seperti orang tenggelam yang baru saja melihat sepotong kayu. "Saya bersedia, Bu." Saya menatapnya lekat, lalu menanyakan pertanyaan terpenting. "Di mana Adi menyimpan dokumen-dokumen aslinya?" Dia memejamkan mata, seolah membuat keputusan besar. "Ada berangkas pribadi di apartemennya, Bu, dan 1 set lagi di villa di puncak. Dia sering bilang, kalaupun perusahaan diaudit, tidak akan ada yang bisa menemukannya." Saya tersenyum untuk pertama kalinya sejak dia masuk. Bukan senyum hangat, tentu saja,
Tapi senyum seseorang yang baru saja berhasil menyusun kepingan teka-teki terakhir. Bagus sekali, kata saya pelan. Sepertinya akhirnya kamu ada gunanya juga. Shinta menunduk, menerima kenyataan. Saya menekan interkom. Mbak Rika, panggil tim hukum ke sini. Siapkan ruangan terpisah untuk Ibu Shinta. Saya butuh berita acara pemeriksaan resmi. Sebelum pintu terbuka, saya berkata padanya lagi, Ibu Shinta. Dia mengangkat kepala, matanya yang merah menatapku. Pria yang berselingkuh dari istrinya untukmu, dia juga bisa berbohong padamu. Ingat itu. Dia menunduk perlahan, air matanya jatuh di punggung tangannya. Sekarang saya tahu, Bu. Malam itu, saya kembali ke rumah megah di tepi sungai yang pernah menjadi rumah kami berdua, tapi pada kenyataannya, itu adalah aset milik trust keluarga saya sejak awal. Adi suka menyebutnya rumah kita di depan tamu dan wartawan. Dia suka berdiri di balkon lantai 2 dengan segelas anggur, bercerita dengan bangga bahwa kesuksesan pernikahan mereka telah menciptakan ruang sehangat ini. Kebohongannya selalu berkelas. Begitu mobil berbelok masuk, saya melihat lampu di ruang tamu menyala. Padahal, saya sudah memberitahu asisten rumah tangga bahwa saya akan pulang larut dan tidak perlu ditunggu. Itu membuat saya sedikit menyipitkan mata. Sebelum mengatakan pada Pak Budi yang duduk di samping saya sudah tahu dia di sini. Pak Budi memeriksa pesan di ponselnya. Ada laporan, mantan Bapak Adi masuk sekitar 1 jam yang lalu, Bu. Alasannya mau mengambil barang-barang pribadi. Saya mengangguk. Bagus. Pak Budi menoleh, seolah tidak yakin apa maksud saya, tapi tidak bertanya. Saat pintu mobil terbuka, angin malam membawa aroma air dari Sungai Ciliwung. Saya berjalan melewati taman yang pernah saya tanami mawar putih di tahun pertama pernikahan kami, melewati teras marmer dan pintu jati yang saya pilih sendiri dari Jepara. Rumah ini pernah menjadi tempat yang kupikir akan kuhabiskan masa tuaku. Tapi sekarang, kenangan di hampir setiap sudutnya telah ternoda oleh kebohongan yang berlapis-lapis. Saya mendorong pintu. Adi benar-benar di sana. Dia berdiri di depan sebuah meja konsol dekat tangga utama. Ada 2 koper besar di sampingnya. Bingkai foto pernikahan kami sudah diturunkan dari rak, bersandar di dinding dengan acuh tak acuh. Akhirnya kamu pulang juga, katanya tanpa langsung menoleh. Saya menyerahkan tas kerja saya pada Pak Budi dan berjalan masuk perlahan. Kamu punya waktu sampai pukul 8 malam untuk mengemasi barang. Sesuai pemberitahuan dari tim hukum. Ini sudah pukul 8,18. Adi berbalik, matanya yang tajam penuh dengan kekesalan. Aku belum selesai. Kalau begitu, seharusnya kamu mulai sejak sore. Bukan malah duduk-duduk minum whisky di rumahku. Pandangannya beralih ke gelas di atas meja, sebelum berkata datar, dulu kamu sendiri yang bilang tidak ingin memikirkan soal kepemilikan di antara pasangan. Saya menatapnya lekat. Dulu aku juga berpikir kamu tidak akan membawa perempuan lain ke tempat tidur kita. Rahangnya menegang. Suasana hening sejenak, hanya ada suara pendingin ruangan dan aliran sungai di kejauhan. Adi meletakkan gelasnya perlahan. Kamu melebih-lebihkan segalanya hanya karena pernikahan kita gagal. Lagi-lagi itu, saya melepaskan sarung tangan kulit dan meletakkannya di meja. Kamu masih menipu dirimu sendiri bahwa ini hanya masalah suami istri. Memangnya apa lagi? Saya melangkah mendekat. Ini masalah kepercayaan yang kuberikan pada orang yang salah. Dan orang itu mencoba mencuri perusahaan, reputasi, dan masa depanku. Dia tertawa mengejek. Mencuri? Kamu bicara seolah kamu korbannya. Padahal kamu yang mengendalikan segalanya sejak awal. Aku memberimu wewenang, bukan memberimu izin untuk berkhianat. Jawaban itu membuatnya terdiam sejenak sebelum suaranya menjadi dingin. Kamu tahu apa yang paling kubenci darimu, Arini? Kamu bertingkah seolah kamu lebih superior dari semua orang, padahal sebenarnya kamu hanya beruntung terlahir dengan segalanya. Tanpa keluargamu, tanpa trust itu, tanpa perusahaan ini, aku ingin tahu apa yang tersisa darimu. Kalimat itu cukup tajam untuk membangkitkan banyak kenangan. Bisikan-bisikan di kalangan sosialita, kritik dari media bisnis, banyak pria yang mengira saya punya segalanya hanya karena terlahir kaya. Dan Adi,
Dialah satu-satunya yang pernah mengatakan bahwa dia melihat kemampuanku, bukan hanya nama belakangku. Ternyata, bahkan hal itu pun bohong. Saya tersenyum tipis. Setidaknya, aku masih punya harga diri. Dia memalingkan wajah seolah baru saja ditampar, lalu berkata lagi, "Besok malam, beberapa investor lama ingin bertemu denganku. Kamu tidak akan bisa menghentikan jaringanku." "Aku tidak perlu menghentikannya," jawab saya. "Mereka yang menelponku sejak pagi tadi." Adi membeku. Saya mengeluarkan sebuah dokumen dari tas yang saya bawa dan menyerahkannya. "Dan ini surat pemberitahuan untuk meninggalkan rumah ini malam ini juga, beserta daftar aset yang menjadi milikmu dan yang menjadi milik trust." Dia melihat dokumen itu, tapi tidak menerimanya. "Kamu mengusirku setelah semua yang kita lalui bersama?" Saya menatap pria yang pernah kupikir akan menjadi teman hidupku, lalu menjawab dengan sejujur-jujurnya. Apa yang kita lalui bersama sudah tidak lagi berharga untuk disimpan. Dia mengangkat kepala perlahan, matanya menunjukkan campuran antara sakit hati dan amarah yang tidak lagi disembunyikan. "Kamu lebih kejam dari yang kukira. Kamulah yang membuatku harus menjadi seperti ini." Saya memberi isyarat pada Pak Budi dan 2 petugas keamanan lain yang menunggu di belakang. "Bantu Bapak Adi membawa barang-barangnya." "Tidak perlu," bentaknya, sebelum menoleh menatapku tajam. "Kamu akan menyesal, Arini. Kamu pikir menang hari ini berarti akan menang selamanya?" "Entahlah," jawab saya. "Tapi malam ini aku bisa tidur di rumahku sendiri tanpa perlu khawatir suamiku diam-diam pergi menemui orang lain." Dia mengepalkan tangannya hingga urat-uratnya menonjol. Tapi pada akhirnya, dia hanya bisa merebut dokumen itu dari tangan saya dengan kasar dan berbalik menaiki tangga. Saya memandanginya hingga dia menghilang di lantai 2. Pak Budi mendekat. "Perlu tambahan penjaga, Bu?" "Tidak perlu." "Tenaganya sudah hampir habis," kata saya pelan, sebelum melihat ke arah bingkai foto pernikahan yang masih bersandar di dinding. "Bawa foto itu." Pak Budi mengambilnya, membaliknya sejenak, lalu bertanya dengan ragu. "Dibuang saja, Bu?" Saya menatap foto pengantin perempuan yang tersenyum penuh harap di samping pria yang sedang memasangkan cincin di jarinya. Perempuan di dunia itu sudah mati sejak hari kebenaran terungkap. "Buang saja," jawab saya. Pak Budi mengangguk dan pergi. 1 jam kemudian, suara roda koper Adi terdengar di lantai marmer. Dia melewatiku di aula utama tanpa berkata apa-apa lagi. Hanya tatapan dingin dan dendam yang tidak perlu diucapkan. Saat pintu rumah tertutup di belakangnya, saya berdiri di tengah keheningan rumah megah ini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, rumah ini benar-benar milikku seorang. Tapi belum sempat saya merasa lega, ponsel Pak Budi berdering. Dia mengangkatnya dan ekspresinya langsung berubah. "Baik, apa katamu?" Saya menoleh. "Ada apa?" Pak Budi menurunkan ponselnya perlahan. "Tim kita yang ke apartemen Bapak Adi menemukan berangkasnya sudah terbuka, Bu. Beberapa dokumen hilang." Saya menyipitkan mata. "Siapa yang masuk sebelum kita?" Pak Budi menjawab dengan suara berat. "Tidak diketahui, Bu, tapi rekaman CCTV di lantai itu sudah dihapus sejak semalam." Saya meletakkan tangan di sandaran kursi perlahan. Permainan ini belum berakhir. Dan Adi mungkin tidak pergi dari rumah ini dengan tangan kosong seperti yang kukira. Malam itu saya tidur kurang dari 4 jam. Bukan karena sakit hati atau marah seperti yang mungkin diharapkan Adi, melainkan karena otak saya bekerja terlalu keras untuk bisa beristirahat. Bayangan berangkas yang terbuka, rekaman CCTV yang dihapus, dan penyebutan dokumen Hong Kong oleh Shinta terus berputar di kepala saya dari tengah malam hingga pukul 4 pagi. Pukul 6 pagi, saya sudah bangun, berganti pakaian dengan kemeja sutra berwarna gading dan setelan biru tua, minum secangkir kopi hitam, lalu langsung menuju kantor. Ruang rapat kecil di lantai 32 diubah menjadi war room sementara. 3 layar monitor menampilkan laporan keuangan, alur dana, dan data perusahaan dari luar negeri. Pak Budi, Mbak Rika, Pak Chandra, dan tim audit internal sudah berkumpul. Beberapa dari mereka tampak seperti belum pulang sama sekali. Saat saya masuk, semua orang serentak berdiri. "Duduk," kata saya singkat. "Laporkan," Pak Chandra yang memulai.
Dia menampilkan slide pertama. Semalam kami memeriksa pergerakan rekening yang terkait dengan 3 anak perusahaan. Ditemukan bahwa sebelum haknya dicabut, Bapak Adi mencoba menyetujui transfer terakhir sebesar 200 miliar rupiah, tetapi sistem gagal karena kode persetujuan sudah diubah. Saya mengangguk. Bagus. Dokumen yang hilang? Pak Budi langsung menjawab. Apartemen menunjukkan tanda-tanda brankas dibuka dengan kode normal, bukan dibobol. Yang membukanya adalah pemilik atau orang yang tahu kodenya. Adi atau orang dekatnya, simpul saya. Betul, Bu. Mbak Rika menggeser setumpuk dokumen lain ke hadapan saya. Tapi kami mendapat sesuatu dari asisten rumah tangga di apartemen itu. Dia memberi informasi bahwa semalam sekitar pukul 10 ada seorang perempuan yang datang menemuinya. Sebelum tim kita tiba. Perempuan yang mana? Mbak Rika menarik napas. Bukan Ibu Shinta, Bu, tapi Ibu Ratih. Nama itu membuat saya terdiam sepersekian detik. Ratih. Dia pernah menjadi kepala divisi strategi di W Group dan sahabat dekat saya sejak masa kuliah. Orang yang duduk makan malam bersamaku saat pertama kali aku curiga Adi selingkuh. Orang yang memelukku dan berkata, kalau dia menyakitimu, aku tidak akan pernah memihaknya. Saya perlahan meletakkan pulpen. Yakin? ART-nya ingat betul, Bu. Karena Ibu Ratih sering datang ke apartemen itu saat rapat proyek Eropa dulu. Seluruh ruangan hening. Saya tidak menunjukkan reaksi apapun, tapi di dalam rasanya ada sesuatu yang dingin mengalir di tulang punggungku. Bukan karena cinta yang tersisa, bukan hanya karena kehilangan persahabatan dengan Ratih. Tapi karena ini membuat banyak kepingan teka-teki mulai menyatu dengan cara yang mengerikan. Keterlibatan Ratih mungkin lebih dalam dari sekadar perselingkuhan atau penggelapan dana. Ini bisa jadi kerjasama dari 2 orang yang mengetahui struktur perusahaan langsung dari saya. Di mana dia sekarang? Tanya saya. Pak Budi membuka tab baru di layarnya. Hari ini dia cuti mendadak, Bu. Teleponnya tidak aktif dan apartemennya kosong. Saya tertawa kecil, tanpa emosi. Tentu saja. Pak Chandra menatap saya dengan cemas. Bu Arini, jika Ibu Ratih terlibat, dia mungkin membawa lari data strategi tingkat tinggi. Lebih dari itu, jawab saya. Dia tahu sebagian daftar penerima manfaat di trust keluarga, dan tahu di mana saya menyimpan dokumen-dokumen asli. Mbak Rika cepat-cepat menambahkan, kami sudah memblokir akses sistemnya, Bu. Tapi jika dia sudah menyalin datanya sebelumnya, itu artinya dia sudah bersiap sejak lama. Potong saya bangkit, berjalan ke depan layar, memandangi diagram alur dana berwarna merah yang menghubungkan anak perusahaan kami ke perusahaan cangkang di Singapura, Hong Kong, dan British Virgin Islands. Gambaran ini dingin, logis, hanya angka. Tapi di balik angka-angka itu, ada pengkhianatan dari 2 orang yang paling saya percayai, dan mungkin orang ketiga. Kirim tim untuk memeriksa data perjalanan ke luar negeri atas nama Ratih. Perintah saya, koordinasikan juga dengan pihak bandara pribadi. Pak Budi mengangguk. Siap, Bu. Mbak Rika, siapkan laporan polisi beserta permohonan perlindungan dokumen darurat. Baik, Bu. Pak Chandra, hubungi auditor eksternal dan firma forensik di Singapura. Saya butuh laporan sebelum malam ini. Semua orang menjawab serempak. Tapi sebelum mereka bubar, saya menambahkan dengan suara yang anehnya tenang, satu hal lagi. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengakses folder trust keluarga kelas A tanpa 2 lapis tanda tangan dari saya. Dan pindahkan semua dokumen asli ke brankas yang baru. Pak Chandra ragu. Termasuk milik almarhumah ibu? Semuanya. Dia mengangguk mengerti. Ketika semua orang pergi, saya berdiri sendirian di depan layar besar. Garis-garis merah itu masih menjalar, seperti pembuluh darah monster yang perlahan menampakkan wujudnya. Ini bukan lagi sekadar cerita suami selingkuh yang dipecat, ini adalah sebuah kudeta yang sistematis. Dan saya mungkin dikelilingi oleh lebih banyak pengkhianat dari yang kukira. Pintu terbuka lagi. Mbak Rika kembali masuk, wajahnya lebih tegang dari sebelumnya. Ada satu hal lagi, Bu, katakan. Dia menyodorkan sebuah tablet. Isinya adalah sebuah berita singkat dari portal media sosial. Mantan CEO W Group terlihat bertemu dengan perwakilan investor asing di sebuah hotel mewah pagi ini, ditemani seorang wanita misterius. Foto yang menyertainya tidak terlalu jelas,
tapi cukup untuk menunjukkan bahwa perempuan itu bukan Shinta. Saya menatapnya lekat selama beberapa detik sebelum berkata pelan, dia bukan misterius. Mbak Rika mengangkat kepala. Saya memperbesar foto itu ke sudut wajah perempuan tersebut, Ratih. Darah di tubuh saya terasa mendingin sekali lagi. Tapi kali ini disertai dengan sebuah kejelasan. Mereka tidak melarikan diri. Mereka sedang melanjutkan permainan. Saya tidak langsung menelpon Ratih. Orang sepertinya, jika berniat kabur, akan mematikan ponsel dan menghilang. Tapi, jika dia masih muncul di hadapan investor, itu artinya dia yakin masih punya kartu di tangan. Menelponnya sekarang hanya akan memberinya peringatan untuk mengubah rencana. Jadi, saya melakukan hal yang tidak dia duga. Saya mengiriminya pesan singkat. Kita perlu bertemu. Aku ingin mendengar langsung darimu. Hanya 5 menit kemudian, dia membalas. Tentu, di tempat biasa, jam 3 sore. Tempat biasa. Sebuah kafe kecil di hotel tepi sungai, tempat kami pernah duduk berjam-jam saat saya memutuskan untuk menikah dengan Adi. Tempat di mana saya pernah curhat saat curiga dia selingkuh. Dan tempat di mana saya dengan bodohnya pernah berkata bahwa terkadang saya lelah harus mengendalikan segalanya sendirian. Ratih tahu terlalu banyak celah di hati saya. Pukul 3 sore, saya masuk ke kafe yang didekorasi dengan kayu gelap dan cahaya keemasan yang lembut. Ratih sudah duduk di meja sudut yang biasa kami tempati. Dia tampak sangat elegan, seperti biasa, dalam balutan gaun biru tua. Berbeda dengan Shinta yang mengandalkan kelembutan sebagai perisai, Ratih adalah perempuan cerdas, tenang, dan pandai membaca orang. Itulah yang membuatnya berbahaya. Hari ini, sapanya dengan senyum tipis saat saya duduk. Aku tidak yakin kamu akan benar-benar datang. Aku juga tidak yakin kamu akan menunggu. Seorang pelayan datang menuangkan air. Kami berdua memesan kopi yang sama, nyaris tanpa berpikir. Seolah kebiasaan bertahun-tahun masih tertanam, meskipun kenyataannya sudah hancur. Setelah pelayan pergi, Ratih yang memulai. Kamu mau tahu apa? Semuanya, jawab saya. Dia tertawa kecil. Pertanyaan yang terlalu luas. Saya menatapnya lekat. Kalau begitu, kita mulai dari yang sederhana. Apa kamu juga selingkuhan mantan suamiku? Ratih tidak terkejut, tidak marah, bahkan tidak langsung menyangkal. Dia hanya mengangkat cangkir kopinya, menyesapnya, lalu meletakkannya dengan anggun. Tidak, jawabnya akhirnya. Setidaknya tidak seperti itu. Saya mengangkat alis. Jawaban yang ambigu. Karena hubungan kami memang ambigu. Dia menatap lurus ke mata saya. Aku tidak tidur dengannya, tapi aku bekerja sama dengannya. Meskipun sudah menduganya, mendengarnya langsung tetap terasa seperti ada pisau tipis yang menusuk dada. Sejak kapan? Sekitar 8 bulan. 8 bulan. Cukup lama untuk merencanakan segalanya dengan detail, cukup lama untuk mencuri data, cukup lama untuk duduk mendengarkan keluh kesahku tentang pernikahanku, lalu melaporkan semuanya pada Adi. Saya meletakkan tangan di pangkuan agar dia tidak melihat jari-jari saya yang menegang. Kenapa? Ratih bersandar. Karena aku lelah melihatmu mendapatkan segalanya tanpa perlu berjuang sedikit pun. Saya menatapnya dalam diam. Dia tertawa kecil melihat ekspresi saya. Jangan menatapku seperti itu. Arini, kamu mungkin tidak pernah sadar, tapi orang-orang di sekitarmu harus bekerja 10 kali lebih keras hanya untuk mendapatkan separuh dari apa yang kamu miliki. Aku belajar lebih giat, bekerja lebih keras, menyelesaikan banyak masalah untukmu, tapi pada akhirnya, kamulah yang selalu dipilih. Karena kamu terlahir sebagai pemilik. Saya menjawab datar. Jika kamu menginginkan posisi, seharusnya kamu bersaing secara adil. Bukan bekerja sama dengan pria yang menipu istrinya sendiri dan mencoba merebut asetnya. Aku tidak hanya menginginkan posisi, katanya pelan. Aku ingin melihatmu kalah setidaknya sekali. Kalimat itu membuat saya langsung mengerti. Ini bukan murni masalah bisnis. Ada racun kecemburuan yang telah lama terpendam. Kecemburuan diam-diam yang tersenyum di meja makan, yang membantuku memilih hadiah ulang tahun, yang memelukku saat aku menangis, tapi di dalam hati berharap hidupku hancur. Dan apa yang dijanjikan Adi padamu? Tanya saya. Saham?
posisi? Atau hanya menipumu dengan berkata dialah satu-satunya yang mengerti dirimu? Kali ini, matanya sedikit berkedut. Dia terjebak. Dia memberiku sesuatu yang tidak pernah kamu berikan, Ratih, pengakuan. Saya tertawa kecil, tidak bisa menahannya. Menarik. Dia menggunakan kalimat yang sama persis saat mendekatiku dulu. Wajahnya langsung menegang. Saya mencondongkan tubuh ke depan. Kamu pintar, Ratih. Seharusnya kamu tahu sejak awal. Pria yang mengkhianati istrinya pasti bisa mengkhianati rekan kerjanya juga. Dia tidak menjawab. Jadi, saya mengeluarkan tablet dan meletakkannya di hadapannya. Foto berita saat dia berjalan bersama Adi masuk ke hotel pagi ini muncul di layar, beserta nama perusahaan investasi asing yang mereka temui. Dia sedang menjual informasi internal pada sebuah dana investasi yang ingin mengambil alih perusahaan, kan? Matanya menunjukkan kepanikan sesaat sebelum dia berhasil mengendalikannya lebih cepat dari yang bisa disadari orang biasa. Tapi saya bukan orang biasa, aku tidak perlu menjawabnya. Tidak perlu, saya mengangguk. Karena aku sudah tahu. Saya menggeser ke halaman berikutnya, menunjukkan salinan korespondensi pengacara asing beserta draft penawaran penjualan hak suara tidak langsung di beberapa anak perusahaan. Umpan pertama, sejumlah besar uang dan posisi di dana investasi yang baru. Ratih menatap kertas itu tanpa berkedip. Saya melanjutkan, Adi mungkin berpikir, jika dia berhasil membawa lari dokumen asli, dia bisa bernegosiasi denganku atau dengan investor asing. Masalahnya, dokumen yang benar-benar sah ada dalam kendaliku sepenuhnya. Kamu yakin? Tanya Ratih perlahan. Saya tersenyum tipis. Lebih yakin daripada taruhan yang seharusnya dia ambil. Keheningan menyelimuti kami sejenak, sebelum dia menghela napas dan menanyakan pertanyaan yang seolah mengakui kekalahannya. Lalu, kamu akan melakukan apa padaku? Saya menatap wajah sahabat lama saya, yang pernah duduk di sampingku di ruang kelas, yang pernah berlibur ke pantai bersama, yang pernah menjadi saksi di hari pernikahanku. Tergantung apa yang akan kamu lakukan pada dirimu sendiri, jawab saya. Jika kamu menyerahkan semua informasi, menghentikan pergerakan dengan investor asing, dan memberikan kesaksian yang jujur, mungkin aku akan mempertimbangkan agar pengacara memisahkan statusmu darinya. Mungkin mempertimbangkan, ulangnya dengan senyum dingin. Kamu masih sama seperti dulu, Arini. Baik hati sebatas yang diizinkan oleh kekuasaanmu. Dan kamu juga masih sama, saya bangkit berdiri. Cukup pintar untuk menghancurkan segalanya, tapi tidak cukup pintar untuk tahu kapan harus berhenti. Saya meletakkan beberapa lembar uang di atas meja dan mengambil tas saya. Ratih mendongak. Kalau aku tidak mau, saya menatapnya untuk terakhir kalinya. Kalau begitu, kali ini aku tidak akan kehilangan seorang sahabat. Aku hanya akan kehilangan seorang musuh. Saya berbalik dan berjalan keluar tanpa menunggu jawaban. Tapi begitu pintu kafe tertutup, ponsel di tangan saya bergetar. Pesan dari Pak Budi muncul di layar. Kami sudah melacak mobil Bapak Adi. Dia sedang menuju gudang di Pelabuhan Timur. Saya langsung berhenti berjalan. Gudang. Jika dia akan mengirim sesuatu ke luar negeri, pasti malam ini. Pelabuhan Timur setelah matahari terbenam tampak sangat berbeda dari Jakarta di siang hari. Cahaya lampu natrium berwarna oranye pucat membentang di atas beton yang basah. Suara kontainer yang berbenturan terdengar sesekali, dan angin laut membawa bau karat hingga ke dalam mobil. Saya duduk di kursi belakang sebuah SUV hitam. Di depan ada Pak Budi, dan 2 mobil tim keamanan lain mengikuti dari kejauhan. Kami tiba sekitar 12 menit sebelum Adi, karena sistem pelacak di mobil perusahaan yang dia tidak tahu telah dipasang, membuat kami bisa memantau pergerakannya sepanjang jalan. Gudang nomor 18. Bu, kata Pak Budi sambil menunjuk ke depan. Mobilnya sudah parkir di sana. Saya melihat sebuah mobil sport hitam milik Adi terparkir di samping sebuah gudang yang hampir gelap total. Hanya ada 1 lampu remang di atas pintu besinya, dan bayangan 2 atau 3 orang bergerak di dekat pintu masuk. Polisi, tim pengacara sedang membawa petugas kemari. Sekitar 10 menit lagi, Bu, jawab Pak Budi. Tapi jika Ibu mau, kita bisa. Tidak, potong saya. Jika dia membawa dokumen asli, 10 menit sudah lebih dari cukup untuk membuatnya hilang. Pak Budi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Saya akan minta orang membuka jalan.
Saya turun dari mobil. Sepatu hak tinggi hitam saya sama sekali tidak cocok untuk pelabuhan, tapi malam ini saya tidak di sini untuk fashion. Saya di sini untuk menyelesaikan masalah ini dengan mata kepala saya sendiri. Tim keamanan berjalan di depan, saya mengikuti di belakang dengan langkah mantap hingga berhenti di depan pintu besi yang sudah berkarat. Pintunya sedikit terbuka, terdengar suara orang berbicara dalam campuran bahasa Inggris dan Indonesia. Pak Budi memberi isyarat. Pintu besi digeser perlahan. Di dalam gudang ada 2 peti kayu, sebuah meja besi, dan Adi yang sedang berdiri bersama 2 pria asing berjas gelap. Di sampingnya, Ratih berdiri memegang sebuah map hitam. Saat keempatnya menoleh dan melihat saya beserta tim keamanan, ekspresi mereka serentak berubah. Terutama Adi. "Arini," katanya pelan, seolah tidak percaya. "Kamu mengikutiku sampai ke sini?" Saya melangkah masuk. Suara hak sepatu saya menggema di dalam gudang yang kosong. "Kamu pikir setelah mencuri barang dariku, aku akan duduk diam di rumah?" Salah satu pria asing mengerutkan kening, melihat kami bergantian. "What is going on here?" Saya menoleh dan menjawab dalam bahasa Inggris yang fasih. "You are negotiating with a man who no longer has any authority to represent W Group, using documents obtained through misconduct. Anda sedang bernegosiasi dengan seorang pria yang tidak lagi memiliki wewenang untuk mewakili W Group menggunakan dokumen yang diperoleh secara tidak sah." Kalimat itu membuat kedua pria asing itu langsung menatap Adi. Adi cepat-cepat menyela. "Don't listen to her. This is a domestic dispute. Jangan dengarkan dia. Ini hanya masalah rumah tangga." "No," potong saya. "This is corporate fraud." "Bukan, ini penipuan perusahaan." Saya menyerahkan sebuah map pada Pak Budi. Dia melangkah maju, menyerahkan surat pemberitahuan dari Dewan dan surat pencabutan kuasa pada kedua pria asing itu. Mereka menerimanya, membacanya, dan ekspresi mereka perlahan berubah dari waspada menjadi tegang. Ratih menggenggam mapnya lebih erat. Saya menoleh padanya. "Serahkan." Dia tidak bergerak. "Arini, dengar dulu." "Tidak," jawab saya. "Hari ini aku sudah cukup banyak mendengar." Adi langsung berdiri di depannya. "Dokumen ini milikku." Saya tersenyum dingin. "Milikmu? Maksudmu dokumen asli yang kamu curi dari berangkasmu sendiri semalam atau salinan yang kamu palsukan tanda tangannya?" Wajahnya menegang. Pria asing yang lain mengangkat kepala dari dokumen. "Mr. Wirawan, is this true?" Adi berbalik cepat. "This is a tactic. She wants to shut me out." "Ini hanya taktik. Dia ingin menyingkirkanku." Saya mengeluarkan sebuah remote kecil dari tas dan menekannya. Layar tablet Pak Budi yang terhubung dengan monitor portabel di samping mobil langsung menampilkan laporan forensik, data pencabutan hak, dan catatan penggunaan dana perusahaan. Saya sudah menyiapkan segalanya dengan terlalu baik untuk bisa dia bantah di tempat. "Kamu kehilangan semua hak sejak hari perceraian kita," kata saya perlahan. "Dan kamu tahu itu karena kamu langsung mengosongkan berangkasmu semalam." "Aku melakukannya untuk melindungi diriku," bentaknya. "Melindungi dari apa?" tanya saya balik. "Dari kebenaran, Henning." Ratih menatapku, lalu menatap Adi. Ekspresinya mulai berubah saat melihat kedua pria asing itu dengan jelas menjaga jarak. Mereka bukan tipe orang yang akan membeli masalah yang bisa menjadi kasus internasional. "Arini," kata Ratih dengan suara rendah, "kita bisa bicara." Saya menoleh pada sahabat lama saya dengan tatapan dingin. "Aku sudah memberimu kesempatan di kafe." Adi langsung menoleh padanya. "Jangan dengarkan dia." Itulah saat dimana saya tahu dia benar-benar sudah kehilangan kendali. Orang seperti Adi akan menggunakan suara keras dan emosi ketika logikanya sudah hancur. Dia biasa menang dengan pesona, bujukan, dan peran sebagai orang hebat. Tapi sekarang, topeng itu sedang retak. Suara siren polisi terdengar dari luar. Adi menoleh ke arah pintu, lalu kembali menatapku. Kamu memanggil polisi? Kamu benar-benar akan sejauh ini? Kamu memalsukan dokumen, menggelapkan dana, menjual informasi perusahaan, dan berniat kabur ke luar negeri." Saya melangkah mendekat. "Katakan padaku, kenapa aku harus berbaik hati?" Napasnya terdengar berat, matanya menunjukkan keputusasaan. Lalu dia meraih map dari tangan Ratih dan mundur selangkah. "Kalau aku jatuh,
kamu juga tidak akan mendapatkan dokumen ini kembali. Pak Budi dan timnya langsung bergerak, tapi saya mengangkat tangan, menghentikan mereka. Saya menatap Adi lekat, lalu mengucapkan kalimat yang membuatnya terdiam. Kamu sudah membukanya? Dia mengerutkan kening. Saya tersenyum. Salinan yang kamu curi semalam itu palsu. Wajahnya langsung berubah. Apa katamu? Dokumen yang benar-benar sah sudah dipindahkan sejak kemarin sore, kata saya perlahan. Jelas, agar terdengar di seluruh gudang. Yang kamu pegang itu adalah salinan untuk pengendalian kerusakan. Aku sengaja membiarkanmu mengambilnya. Rati langsung menoleh padaku, wajahnya pucat pasi. Saya melihat mereka berdua bergantian. Aku ingin tahu kepada siapa kalian akan menjualnya. Dan sekarang, aku sudah tahu. Adi terdiam seolah tanah di bawah kakinya baru saja hilang. Dia membuka map itu dengan cepat, membalik-balik halamannya, dan ekspresinya berubah dari kaget menjadi putus asa. Karena di dalam dokumen-dokumen itu penuh dengan tanda air, kode pelacak tersembunyi, dan klausul-klausul yang membuatnya tidak bisa digunakan untuk bernegosiasi. Kamu menjebakku, bisiknya. Saya menjawab datar, anggap saja agar kamu bisa merasakan sedikit bagaimana perasaanku. Pintu gudang terbuka. Polisi dan tim hukum masuk. Kali ini, Adi tidak punya tempat lagi untuk lari. Setelah polisi masuk ke gudang, segalanya berlangsung cepat dan jelas. Petugas memperkenalkan diri, meminta dokumen, dan meminta semua pihak untuk berdiri terpisah untuk dimintai keterangan. Kedua pria asing itu langsung menjauh dari Adi, nyaris tanpa perlu disuruh. Mereka menyerahkan map yang mereka terima kepada petugas dengan ekspresi tidak senang dan jelas tidak ingin terlibat. Ratih berdiri kaku, seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk, sementara tangan Adi yang memegang map mulai gemetar tak terkendali. Saya berdiri beberapa langkah jauhnya, menyaksikan semua ini dengan ketenangan yang aneh. Mungkin jika seseorang sudah cukup menyakiti kita, suatu hari saat melihatnya dijatuhkan oleh kebenaran, perasaannya bukan hanya lega, tapi juga semacam keheningan dari luka yang akhirnya diberi nama. Bu Arini, seorang petugas mendekati saya. Dokumen awal yang dikirimkan oleh tim hukum ibu akan kami jadikan dasar penyelidikan. Mungkin malam ini kami perlu meminta keterangan tambahan dari ibu. Saya bersedia. Adi langsung menoleh. Arini, kamu serius mau melakukan ini? Suaranya tidak lagi setegas sebelumnya. Ada getar ketakutan yang jelas. Saya menatap matanya. Kamu pikir aku sedang bermain-main? Dia menggertakkan gigi. Kita pernah menjadi suami istri? Benar, jawab saya. Dan kamu menggunakan status sebagai suami untuk mengambil semua keuntungan yang bisa kamu raih. Dia melangkah maju, tapi seorang petugas menghalanginya. Saya perlu bicara dengannya secara pribadi. Tidak ada lagi yang pribadi antara kamu dan aku, kata saya datar. Rati memejamkan mata sejenak lalu berkata pelan, Adi, sudah cukup. Dia menoleh padanya dengan marah. Kamu diam, gara-gara kamu juga dia sampai ke sini. Aku tidak membawa siapa-siapa. Balas Rati untuk pertama kalinya. Kamu yang berpikir dirimu lebih pintar dari semua orang. Percakapan itu membuat saya tidak perlu lagi menebak. Aliansi mereka sudah retak. Orang yang bekerja sama karena keserakahan dan kecemburuan akan mudah hancur saat risiko mulai menjadi nyata. Adi tertawa kering. Oh bagus, sekarang kamu mau mengkhianatiku juga. Ratih mendongak menatapnya. Aku tidak mengkhianati. Aku hanya baru sadar kamu tidak akan pernah menepati janji pada siapapun. Memangnya kamu lebih baik dariku? Setidaknya aku tidak menipu semua orang dengan pura-pura cinta hanya untuk mencuri segalanya. Kalimat itu seperti pisau lain yang ditancapkan di tengah gudang. Adi terdiam sejenak sebelum berbalik padaku. Ekspresinya berubah cepat dari marah menjadi lelah lalu memohon. Dia tahu, dua peran yang biasa dia gunakan pria hebat dan pria marah sudah tidak lagi mempan. Kali ini, dia memilih peran terakhir. Peran sebagai orang yang pernah dicintai. Arini, katanya pelan, suaranya rendah. Aku mengaku salah. Aku melakukan banyak kesalahan, tapi kita tidak perlu berakhir seperti ini. Kamu tahu, aku pernah benar-benar mencintaimu. Kalimat itu membuat Pak Budi yang berdiri tidak jauh langsung mengerutkan kening. Sementara saya hanya menatapnya tanpa ekspresi. Pernah benar-benar mencintaiku? Ulang saya. Dia mengangguk. Iya. Mungkin aku tersesat,
Mungkin aku terlalu ambisius. Tapi, apa yang kita bangun bersama itu nyata, Arini. Aku tidak berbohong sepenuhnya. Saya berjalan mendekat perlahan, hingga kami hanya berjarak 1 lengan. Semua petugas terdiam, seolah tahu ini adalah adegan penutup. "Dengarkan aku, Adi," kata saya dengan jelas. "Kenangan indah mungkin pernah ada. Tapi orang yang menggunakan cinta sebagai jembatan menuju kekuasaan tidak punya hak untuk menggunakan cinta itu lagi untuk meminta belas kasihan saat dia jatuh dari jembatan." Wajahnya membeku. Saya melanjutkan, "Saat kamu mengkhianatiku, kamu masih bisa disebut sebagai orang yang bersalah. Saat kamu mengincar perusahaan warisan keluargaku dan mencoba memalsukan tanda tanganku, kamu sendiri yang memilih ingin menjadi apa. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi kamu sudah melakukannya." Jawaban itu begitu tegas hingga dia tidak bisa berkata-kata lagi. Saya mundur selangkah, lalu menoleh pada petugas. "Silakan lanjutkan prosedurnya." Adi hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi petugas membawanya ke sudut lain untuk dimintai keterangan awal. Ratih juga dipisahkan. Kedua pria asing itu langsung meminta menghubungi pengacara mereka dan segera meninggalkan lokasi. Pak Budi mendekati saya. "Ibu baik-baik saja?" Saya menatap gudang yang kini mulai kosong, tempat di mana rencana besar mantan suami saya baru saja hancur dengan menyedihkan. "Saya baik-baik saja." Dia terdiam sejenak. Sebelum berkata pelan, "Tadi ibu sangat kuat." Saya tersenyum tipis. "Saya tidak kuat. Saya hanya tidak punya apa-apa lagi untuk diragukan." Pak Budi mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, Mbak Rika datang dengan setumpuk dokumen baru. Pengacara bilang, "Dari bukti-bukti yang ada, malam ini kita bisa langsung mengajukan permohonan penyitaan aset yang terkait dengan investigasi, Bu." Dia berhenti. Dan satu lagi, suaranya merendah. Ibu Ratih meminta untuk bertemu dengan ibu secara pribadi sebelum memberikan kesaksian lengkap. Saya menoleh pada Ratih yang duduk di kursi besi di sudut lain gudang. Wajah yang tadi begitu percaya diri di kafe, kini pucat pasi. Dia mau bicara apa? Dia bilang, "Ada sesuatu yang ibu belum tahu tentang Bapak Adi," jawab Mbak Rika. Saya terdiam sejenak sebelum mengangguk. 5 menit. Saya berjalan ke arah Ratih. Petugas sedikit memberi ruang. Dia mengangkat kepala perlahan, matanya penuh dengan kelelahan dan sesuatu yang mirip penyesalan. Tapi saya tidak lagi yakin, bagi orang sepertinya, penyesalan itu untuk apa? Antara merasa bersalah atau menyesal karena kalah. "Katakan," kata saya. Ratih mengepalkan tangannya di pangkuan. Adi tidak hanya ingin membawa uang dan kabur. Saya menunggu, dia menelan ludah, dia dibantu oleh 1 orang lagi di dewan direksi. Alis saya sedikit terangkat. "Siapa?" Dia menatap lurus ke mata saya sebelum menjawab, "Pak Suryo." Dunia tidak berhenti berputar. Tentu saja. Tapi pada detik itu, rasanya keheningan di sekitar saya menjadi lebih pekat. Ketua Dewan. Orang yang baru saja ikut memilih untuk memberhentikan Adi. Orang yang duduk di samping saya dalam rapat. Jika dia terlibat, permainan ini tidak akan berakhir di gudang ini malam ini. Saya tidak menunjukkan keterkejutan di hadapan Ratih. "Buktinya?" tanya saya singkat. Dia menggeleng pelan. "Aku tidak punya dokumennya, tapi aku pernah melihat mereka bicara berdua. Dan pernah mendengar Adi sendiri yang bilang, kalau semua berjalan sesuai rencana, Pak Suryo yang akan mengendalikan penjualan sahamnya nanti." Saya kembali ke rumah hampir tengah malam. Tapi bukannya beristirahat. Saya langsung menuju ruang kerja pribadi saya di lantai 3. Sebuah ruangan yang nyaris tidak ada yang tahu saya gunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen terpenting keluarga. Saya membuka 3 lapis kunci, membuka brankas di dinding, dan mengeluarkan 3 kotak map kulit berwarna gelap. Map pertama berisi notulen rapat trust keluarga. Map kedua berisi rekam jejak hubungan bisnis Pak Suryo selama 10 tahun terakhir. Map ketiga adalah sebuah amplop yang pernah diberikan ibu dengan 1 pesan. "Jika suatu hari kamu terlalu mempercayai seseorang, buka ini." Saat itu saya berusia 27 tahun, belum menikah, dan mengira ibu terlalu curiga pada dunia. Hari ini, saya membuka amplop itu dengan tangan yang anehnya stabil. Di dalamnya ada sepucuk surat singkat dan salinan perjanjian pemegang saham asli yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya membacanya baris demi baris,
dan hati saya perlahan menjadi dingin. Ibu menulis bahwa beliau tidak pernah sepenuhnya mempercayai Pak Suryo sejak awal pendirian perusahaan. Dia pintar, tapi haus kekuasaan dan suka berada terlalu dekat dengan pusat pengambilan keputusan. Karena itu, beliau menyisipkan beberapa klausul rahasia dalam struktur kepemilikan saham lapisan terakhir. Klausul yang baru akan aktif jika pengawas utama trust terbukti memiliki konflik kepentingan atau mencoba bekerja sama dengan pesaing. Sederhananya, ibu sudah memasang perangkap untuk orang seperti Pak Suryo sejak awal. Saya memejamkan mata perlahan, lalu tertawa kecil untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Rasa lelah, dendam, dan tekanan masih ada. Tapi sekarang, semua itu bercampur dengan sesuatu yang mendekati kelegaan. Karena bukan hanya saya yang berpikir jauh ke depan. Saya mengambil ponsel, menelepon sekretaris pribadi Pak Suryo. Meskipun sudah hampir pukul 1 dini hari, dia mengangkatnya dengan kaget. Bu Arini, besok pagi pukul 9, adakan rapat dewan luar biasa. Tambahkan satu agenda. Agenda apa, Bu? Saya melihat dokumen di tangan saya, lalu menjawab dengan tenang tentang peninjauan kembali status pengawas trust dan ketua dewan. Di seberang sana hening sejenak sebelum menjawab dengan hati-hati. Setelah menutup telepon, saya duduk lama di ruangan yang sunyi itu, menatap tulisan tangan ibu yang mulai memudar, tapi masih terasa begitu jelas, seolah beliau sedang berbicara di hadapanku. Aku tidak tahu, jika ibu masih ada, apakah beliau akan menghiburku atau mengajariku untuk menjadi lebih kuat. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, darah perempuan di keluarga ini tidak pernah mudah menyerah. Pesan masuk lagi di ponselku. Laporan dari Pak Budi, Bapak Adi ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut malam ini. Ibu Ratih cukup kooperatif. Saya mengetik balasan singkat. Awasi Pak Suryo secara khusus. Lalu saya mematikan ponsel, berbalik menatap jendela besar yang memantulkan bayangan saya. Perempuan di cermin itu tampak lelah, tapi tidak hancur. Sebaliknya, dia tampak lebih jelas dari sebelumnya. Seolah api yang ditiup, angin kencang justru berhasil membakar, habis jelaga hingga menyisakan inti yang kokoh. Besok pagi, saya tidak hanya akan melindungi perusahaan dari mantan suami saya. Saya akan meruntuhkan kursi orang yang mengira dirinya duduk terlalu tinggi untuk dijangkau. Pukul 9 pagi, ruang rapat utama, Dewan Direksi terasa lebih tegang dari sebelumnya. Berita tentang kejadian di gudang semalam belum sepenuhnya bocor ke publik, tetapi orang setingkat direksi pasti sudah mencium sesuatu. Terlebih saat saya mengirimkan agenda tambahan tengah malam dan meminta semua orang untuk hadir secara fisik, tidak ada rapat online. Pak Suryo datang lebih awal. Dia duduk di kursi utama, di posisinya sebagai ketua dewan. Setelan abu-abu gelapnya rapi, rambut peraknya tertata sempurna. Nyaris tidak ada yang menunjukkan bahwa pria berusia 60-an ini mungkin sedang menyembunyikan rahasia besar di balik senyum tenangnya. Saat saya masuk, dia sedikit bangkit. Pagi ini sepertinya lebih berat dari biasanya, ya Bu Arini. Bagi sebagian orang, mungkin, jawab saya. Matanya berkedip sepersekian detik sebelum kembali tenang. Anggota dewan lain berdatangan hingga lengkap, map hitam diletakkan di hadapan semua orang. Tidak ada yang membukanya sebelum saya memulai, dan itu semakin membuat suasana terasa seperti ruang pengadilan. Saya duduk di seberang, membuka dokumen, dan berkata, "Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Selain melaporkan perkembangan investigasi terhadap mantan CEO, saya ingin mengajukan agenda luar biasa tambahan mengenai konflik kepentingan dan kelayakan posisi pengawas utama trust serta ketua dewan." Ruangan hening. Pak Suryo mengangkat tangan dengan sopan. Saya keberatan secara prosedur. Agenda ini terlalu serius untuk ditambahkan secara mendadak tanpa alasan yang kuat. Alasan yang kuat ada di dalam map di hadapan Anda, jawab saya. Beberapa anggota dewan mulai membuka map mereka. Suara kertas dibolak-balik terdengar. Saya melihat ekspresi beberapa dari mereka berubah saat menemukan salinan penerimaan dana melalui yayasan, hubungan dengan perusahaan nomine, dan beberapa notulen dari konsultan eksternal. Pak Suryo belum membuka mapnya. Dia menatap saya perlahan. "Anda sebenarnya sedang menuduh saya apa?" Saya menatap matanya.
menggunakan status sebagai ketua dewan dan pengawas trust untuk membuka jalan bagi pihak eksternal mengintervensi struktur kepemilikan saham W Group dan menerima imbalan melalui entitas terkait. Kalimat itu membuat dua direktur perempuan mengangkat kepala hampir bersamaan. Pak Suryo tertawa kecil. Ini sudah keterlaluan. Anda baru saja membereskan mantan suami Anda, dan sekarang Anda melihat semua orang sebagai musuh. Jika saya melihat semua orang sebagai musuh, Anda tidak akan bisa duduk di kursi itu sampai hari ini. Saya menekan remote. Layar menampilkan diagram hubungan 3 yayasan, 2 perusahaan konsultan, dan sebuah perusahaan nomine di Hong Kong dengan panah-panah merah yang terhubung ke rekening-rekening yang menerima transfer dana secara berkala. Pak Chandra yang menjelaskan angkanya. Dari pemeriksaan awal, ditemukan transfer dana berupa donasi dan biaya konsultasi senilai hampir 80 miliar rupiah ke yayasan-yayasan yang memiliki kaitan dengan Bapak Suryo dalam 14 bulan terakhir. Sebagian tujuan akhirnya terhubung dengan grup investor yang sama dengan yang dihubungi oleh mantan CEO. Saya terlibat dengan yayasan-yayasan itu sebagai penasihat kehormatan. Itu tidak berarti saya menerima uangnya secara pribadi, sanggah Pak Suryo. Tentu, jawab saya. Karena itu, ini belum menjadi bukti final, tapi cukup untuk meninjau kembali status Anda dan membekukan sebagian wewenang selama investigasi. Dia tersenyum dingin. Anda terlalu terburu-buru. Saya mengambil set dokumen lain. Kalau begitu, mari kita lihat sesuatu yang tidak terburu-buru. Saya memberi isyarat pada Mbak Rika untuk membagikan dokumen baru. Itu adalah lampiran dari perjanjian pemegang saham asli dengan tanda tangan ibu saya dan para pendiri generasi pertama. Saya melanjutkan, dokumen ini menetapkan bahwa jika pengawas utama trust atau ketua dewan memiliki konflik kepentingan dengan pihak eksternal yang memengaruhi independensi dalam mengelola aset, maka hak untuk menandatangani dan mengesahkan resolusi terkait struktur kepemilikan saham lapisan teratas akan secara otomatis ditangguhkan dan dialihkan pada penerus generasi berikutnya. Semua anggota dewan langsung menatap saya. Pak Suryo sendiri dengan cepat membuka mapnya. Ekspresinya berubah untuk pertama kalinya. Tidak mungkin, katanya pelan. Saya tidak pernah melihat lampiran ini. Karena lampiran ini disimpan langsung oleh penerima manfaat utama trust, jawab saya, yang sekarang adalah saya. Ruang rapat hening hingga hanya terdengar suara pendingin ruangan. Saya membiarkan keheningan itu bekerja sebelum melanjutkan dengan suara datar. Jadi, meskipun Anda menyangkal semua tuduhan hari ini, saya memiliki wewenang struktural untuk menangguhkan tugas Anda sebagai pengawas trust dan meminta dewan melakukan pemungutan suara untuk posisi ketua sementara. Pak Suryo meletakkan tangannya di atas map. Sejak kapan kamu menyiapkan ini? Saya menatapnya lekat. Sejak aku sadar orang yang tidak bisa dipercaya lebih dari satu. Dia duduk diam selama beberapa detik, lalu berkata perlahan, "Jika aku benar-benar terlibat, apa menurutmu aku akan ikut memilih untuk memberhentikan Adi semalam?" Saya langsung menjawab, "Jika Anda melihat dia sudah menjadi beban dan harus disingkirkan untuk menyelamatkan diri Anda sendiri, saya yakin Anda akan melakukannya." Beberapa anggota dewan mulai saling berpandangan lagi. Pak Suryo menarik napas dalam, lalu mengubah nada suaranya menjadi tegas. Saya jelaskan, saya tidak pernah bersekongkol dengan Bapak Adi untuk merebut perusahaan. Yang saya lakukan hanyalah membuka jalur komunikasi dengan investor asing sebagai opsi strategis. Saya mengangguk. Baik. Kalau begitu, tolong jelaskan juga pertemuan-pertemuan yang tidak disetujui dewan, penerimaan dana melalui yayasan, dan kontak dengan perusahaan nomine itu. Semua ada penjelasannya. Semua orang yang tertangkap basah biasanya berkata begitu. Kalimat itu cukup tajam untuk membuatnya terdiam. Saya melihat sekeliling meja. Saya usulkan dewan melakukan pemungutan suara untuk menangguhkan tugas Bapak Suryo segera, menunjuk komite independen sementara, dan menyerahkan masalah ini pada konsultan eksternal untuk diaudit. Pak Suryo menatap saya dengan tatapan yang akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Bukan lagi orang tua yang bijak, bukan lagi mentor yang baik hati, tapi seseorang yang membenci kehilangan kekuasaan, sama seperti Adi. Hanya saja, dia lebih pandai menyembunyikannya. "Kamu sangat mirip dengan ibumu,"
Katanya dengan suara rendah. Saya menjawab tanpa ragu, "Terima kasih." Kemudian, Dewan mulai melakukan pemungutan suara. Dan kali ini, saya tidak perlu menebak siapa yang akan menang. Hasilnya nyaris aklamasi lagi. 6 suara setuju untuk menangguhkan tugas Pak Suryo, 1 suara menolak dari dirinya sendiri. Pada detik itu, orang yang pernah duduk paling tinggi di meja rapat itu seolah menyusut. Meskipun dia masih duduk tegak dengan wajah datar, saya bisa melihat retakan di balik ketenangannya. Dia bukan tipe orang yang akan mengamuk atau menggebrak meja seperti Adi. Dia adalah tipe orang yang akan tersenyum pada kekalahan sementara sambil berpikir kapan akan kembali. Karena itu, saya tidak memberinya kesempatan. Selama masa pemeriksaan, lanjut saya, tim sekretariat akan mencabut hak akses Bapak Suryo ke semua dokumen trust, sistem dewan, dan jalur komunikasi dengan pemegang saham utama berlaku hari ini. Pak Suryo menoleh padaku perlahan. "Kamu bertindak lebih dari yang diperlukan. Untuk seseorang yang mungkin menggunakan informasi internal untuk bernegosiasi secara rahasia, saya rasa ini cukup pas." Beberapa anggota dewan menghindari tatapan, seolah tidak ingin berada di tengah konfrontasi langsung seperti ini, tapi tidak ada yang menentang saya lagi. Semua orang sudah melihat dengan jelas kemana arah angin bertiup. Dan di dunia bisnis, banyak orang tidak setia pada individu. Mereka setia pada stabilitas. Setelah rapat selesai, Pak Suryo adalah orang terakhir yang bangkit. Dia menutup mapnya dengan rapi, seolah masih ingin menjaga citranya hingga detik terakhir. Sebelum pergi, dia berhenti di samping kursi saya. "Kamu pikir setelah menyingkirkan semua orang kamu akan aman?" Tanyanya pelan. Saya mendongak. "Tidak pernah. Musuh dari kekuasaan tidak hanya ada di ruangan ini. Saya tahu itu." Dia tersenyum tipis. "Kalau begitu, semoga kamu cukup hebat." Saya membalas dengan senyum yang sama. "Semoga Bapak juga cukup beruntung dengan pengacara Bapak nanti." Dia menatapku sejenak sebelum berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Saat pintu tertutup, Mbak Rika menghela napas panjang. "Akhirnya, selesai satu lapis." "Belum selesai," jawab saya. "Tapi sudah mulai jelas." Siang itu, serangkaian siaran pers dirilis secara terkendali. Tidak ada detail kasus, tapi cukup untuk membuat pasar tahu bahwa We Group sedang melakukan pembersihan internal secara proaktif dan CEO sementara memiliki wewenang penuh. Respons investor lebih baik dari perkiraan. Saham hanya bergejolak sesaat sebelum kembali pulih. Media mulai mengubah narasi dari drama perceraian mengguncang perusahaan menjadi pewaris perempuan mengambil alih kendali. Saya tidak terlalu senang dengan judul-judul itu, tapi saya akui itu berguna. Sore harinya, saya menerima laporan bahwa Adi masih menyangkal banyak tuduhan, tetapi bukti-bukti yang ada membuat posisinya semakin sulit. Sementara itu, Ratih mulai memberikan keterangan tambahan dan menyerahkan file cadangan dari laptop pribadinya dengan imbalan status sebagai saksi yang bekerja sama. Saya duduk membaca laporan-laporan itu di ruang kerja yang dulu milik Adi, hingga mata saya tertumbuk pada bayangan di jendela. Perempuan di bayangan itu masih mengenakan setelan yang sama, tapi tatapannya tidak lagi sama seperti 3 hari yang lalu. 3 hari. Hanya 3 hari sejak perceraian, hidup saya berbalik dari seorang istri yang dikhianati menjadi seorang perempuan yang sedang merombak total struktur kekuasaan perusahaannya. Pintu diketuk, masuk, Pak Budi masuk membawa sebuah kotak beludru kecil berwarna hitam. Ditemukan di barang-barang yang ditinggalkan Bapak Adi, Bu. Tim tidak yakin ini milik pribadi Ibu atau aset perusahaan. Saya menerimanya dan membuka. Di dalamnya ada cincin kawin Adi. Bukan cincinku, tapi cincinnya. Cincin emas putih polos yang pernah melingkar di jari manisnya selama 5 tahun dan mungkin dilepas saat mengemasi barang-barangnya dari rumah. Saya menatapnya sejenak. Kenangan hari pernikahan melintas. Bayangan dia mengucapkan janji setia, janji untuk mendampingi dalam suka dan duka. Saya menutup kotak itu perlahan. "Disimpan, Bu?" tanya Pak Budi. Saya menggeleng. Tidak perlu. Dia menunggu perintah selanjutnya. Saya menyerahkan kotak itu kembali. Bawa ke Pegadaian, jual. Uangnya sumbangkan ke Yayasan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan. Pak Budi mengangkat kepala sedikit terkejut sebelum tersenyum tipis. "Siap, Bu." Saat dia pergi, saya kembali bekerja. Tapi tak lama kemudian, ponsel pribadi saya bergetar. Nomor tanpa nama.
Saya mengangkatnya dengan waspada. Halo. Di seberang sana hening sejenak sebelum terdengar suara pria yang sangat kukenal, terdengar serak dan lelah. Arini. Ini aku, Adi. Saya bersandar di kursi. Kenapa kamu menelepon lagi? Dia menarik napas panjang. Aku ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Saya diam, dia melanjutkan. Bukan untuk minta rujuk, bukan untuk berdebat soal kasus. Hanya bertemu. Ada satu hal yang perlu kamu tahu. Dan ini tentang ibumu. Tangan saya berhenti di atas dokumen. Tentang ibuku, saya tidak langsung percaya padanya. Tapi orang seperti Adi tidak akan membawa-bawa nama ibu saya jika tidak ada sesuatu yang cukup nyata untuk dijadikan umpan. Di mana? Tanya saya akhirnya. Di seberang sana, dia menjawab pelan, rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit. Bukan karena cukup lemah untuk percaya lagi pada mantan suami saya, tapi karena di dunia tempat saya hidup, informasi adalah kekuatan. Dan bahkan jika informasi itu datang dari orang yang paling saya benci, saya tidak berhak mengabaikannya jika itu mungkin menyangkut ibu saya. Adi tidak berada di ruang perawatan intensif seperti yang saya bayangkan. Dia ada di ruang observasi sebuah rumah sakit swasta setelah mengalami lonjakan tekanan darah dan sesak napas akibat stres selama pemeriksaan. Pengacaranya memberitahu dokter dan polisi mengizinkannya dirawat sementara di bawah pengawasan. Saat saya masuk, dia sedang duduk bersandar di ranjang dengan pakaian pasien berwarna biru pucat. Wajahnya kuyu dan tampak menua beberapa tahun hanya dalam beberapa hari. Di lengan kirinya terpasang infus. Pemandangan ini sangat kontras dengan pria percaya diri yang berjalan keluar dari kantor pengacara untuk menemui selingkuhannya. Pintu tertutup di belakang saya. Adi mengangkat kepala, matanya yang merah dan lelah menatapku. Terima kasih sudah datang. Langsung saja. Apa hubungannya dengan ibuku? Dia memejamkan mata sejenak, seolah mengumpulkan tenaga. Sekitar 3 bulan sebelum ibumu meninggal, beliau tahu ada seseorang di dewan direksi yang mencoba menyelidiki struktur trust. Saya berdiri diam. Beliau memanggilku untuk bicara secara pribadi. Lanjutnya. Saat itu aku masih sekadar konsultan keuangan. Beliau bilang, kamu pintar, tapi masih terlalu mudah percaya pada orang. Terutama pada orang yang pandai bicara, tampak bijaksana, dan bersikap seolah ingin melindungimu. Tanpa sadar, saya mengerucutkan bibir. Ibu selalu benar, dan saya tetap saja melakukan kesalahan. Beliau menunjukkan padaku satu set dokumen. Adi menatap lurus ke arah saya. Isinya adalah catatan yang menunjukkan bahwa ada pihak yang sudah bertahun-tahun mencoba mencari celah untuk mengganti pengawas trust. Salah satunya adalah Suryo. Lalu kenapa waktu itu kamu tidak memberitahuku? Dia tertawa kecil, getir. Karena waktu itu, aku belum berniat mengkhianatimu. Aku pikir, jika aku bisa membuktikan diriku hingga ibumu percaya, suatu hari nanti aku benar-benar bisa menjadi orang yang berdiri di sampingmu. Saya menatapnya lekat. Saya tidak tahu bagian mana yang harus kupercaya, tapi saya juga tidak melihat alasan dia berbohong tentang hal ini sekarang. Lalu kapan itu berubah? Dia membuang muka ke arah jendela. Saat aku mulai merasa, sebanyak apapun yang kulakukan, aku tidak akan pernah benar-benar memiliki apapun di duniamu. Aku akan selalu menjadi orang luar. Saham bukan milikku, trust bukan milikku, rumah bukan milikku. Bahkan, dewan direksi masih memandangku sebagai orang yang diizinkan berkuasa. Karena memang begitulah kenyataannya. Dia mengangguk menerima vonis itu. Iya, dan aku tidak bisa menerimanya. Ruangan hening sejenak. Adi melanjutkan. Suryo tahu aku ambisius. Dia perlahan-lahan mendekat, menunjukkan bahwa kamu memang mempercayaiku, tapi tidak pernah membukakan pintu ke inti kekuasaan yang sebenarnya. Dia bilang, kalau aku tidak mau selamanya menjadi pion keluargamu, aku harus membangun jalanku sendiri. Saya bertanya dengan suara dingin, lalu Shinta dan Ratih, apa mereka bagian dari jalan itu? Shinta adalah kebodohanku, jawabnya cepat. Tapi Ratih adalah jembatan dari Suryo di awal. Dia tahu apa yang kamu simpan, di mana kamu menyimpannya, bagaimana pergerakanmu, dan tahu cara membuatmu kehilangan keseimbangan tanpa kamu sadari.
Informasi itu terlalu cocok dengan banyak hal. Saya berjalan ke samping tempat tidurnya, menatapnya dari atas. Dan sekarang, kenapa kamu menceritakan semua ini? Ingin keringanan hukuman? Dia tertawa kecil lagi, kali ini lebih kering. Mungkin ada benarnya. Aku bukan orang suci. Tapi juga karena aku baru sadar, pada akhirnya Suryo tidak pernah berniat memberiku apa-apa. Dia hanya memanfaatkanku untuk membuka pintu, lalu mungkin akan menyingkirkanku sama sepertimu. Hanya saja dengan cara yang lebih kotor. Saya terdiam. Satu kalimatnya menusuk dengan aneh. Sama sepertimu. Ya, saya menyingkirkannya. Dari hidup saya, dari perusahaan, dari rumah, dari hampir semua status yang pernah dia miliki. Bedanya, saya melakukannya secara terbuka, dengan bukti, dengan hak yang saya miliki. Sementara Suryo mungkin berniat menggunakannya hingga tak berguna, lalu membuangnya. Dokumen yang ibumu tunjukkan padaku waktu itu, kata Adi lagi, aku diam-diam membuat salinannya. Saya langsung menoleh. Di mana? Brankas Bank. Safe Deposit Box nomor 17, cabang Sudirman, katanya perlahan. Nama yang berhak mengakses adalah aku dan firma konsultan lamaku. Kodenya ada di dalam kartu nama hitam di dompetku. Jantung saya berdebar lebih kencang. Jika dia berkata benar, dokumen itu bisa menjadi kepingan penting yang menghubungkan Suryo dengan upaya perebutan kekuasaan sejak ibu saya masih hidup. Kenapa kamu tidak menggunakannya untuk bernegosiasi sebelumnya? Dia menatapku lebih lama dari biasanya. Karena aku pernah berpikir, jika suatu hari semuanya hancur, mungkin aku masih tidak ingin menyeret ibumu ke dalam masalah ini di matamu. Jawaban itu membuatku membeku. Mungkin itu kebohongan terakhirnya, atau mungkin itu adalah satu dari sedikit serpihan kebenaran yang masih tersisa dalam dirinya. Saya tidak yakin, dan mungkin tidak akan pernah yakin. Saya mengambil ponsel. Langsung mengirim pesan pada Mbak Rika. Lalu saya menoleh padanya lagi. Jika dokumen itu benar-benar ada, aku akan meminta pengacara mencatat kerjasamamu. Dia mengangguk pelan. Terima kasih. Saya berbalik untuk pergi, tapi suaranya menghentikanku. Arini, saya tidak menoleh. Aku minta maaf. 3 kata singkat itu melayang di tengah ruangan yang sunyi. Saya memejamkan mata sejenak sebelum menjawab tanpa menoleh. Permintaan maaf tidak bisa memperbaiki apa yang sudah kamu hancurkan. Lalu saya berjalan keluar. Koridor rumah sakit terasa terlalu terang hingga menyilaukan. Saya berhenti, menarik napas dalam-dalam, lalu menelepon Mbak Rika. Siapkan orang ke bank sekarang juga, kata saya. Malam ini, kita akan menutup bab terakhir dari cerita ini. Dokumen di dalam brankas bank itu benar-benar ada, dan isinya lebih dari cukup untuk mengakhiri permainan ini secara tuntas. Di dalam sebuah amplop coklat tebal yang tersimpan rapi, ada salinan notulen rapat rahasia, korespondensi antara Suryo dan perwakilan investor asing yang berumur bertahun-tahun, serta sebuah memo dari ibu saya yang menyatakan dengan jelas bahwa beliau sudah lama mencurigai perilaku Suryo, tetapi belum ingin memulai perang terbuka sebelum struktur perlindungan untuk saya selesai dibangun. Dokumen-dokumen ini ditambah dengan bukti terbaru dari Rati, Adi, dan alur dana sudah cukup bagi tim hukum untuk mengajukan mosi penuh keesokan paginya. Dalam 48 jam setelah itu, Suryo mengundurkan diri dari semua jabatannya dengan alasan kesehatan, menurut siaran pers singkat yang dikeluarkan pengacaranya. Tapi di belakang layar, semua orang di lingkaran bisnis tahu itu adalah sebuah langkah mundur untuk menghindari konfrontasi yang tak terhindarkan. Adi masuk ke dalam proses negosiasi hukum dengan catatan kerjasamanya sebagai bahan pertimbangan. Sementara Ratih, dia mengundurkan diri dan menghilang dari dunia bisnis untuk sementara waktu. Dan saya berdiri di depan cermin di ruang kerja saya pada Senin pagi berikutnya, memandangi kota yang membentang di bawah sinar matahari. Hari yang sama di mana segalanya terasa seperti dimulai kembali. Meja kerja yang sama, gedung yang sama, perusahaan yang sama, tapi saya bukan lagi perempuan yang sama. Pintu diketuk pelan. Mbak Rika masuk membawa sebuah map jadwal. 15 menit lagi rapat jajaran manajemen baru dimulai, Bu. Semua investor utama sudah konfirmasi hadir. Bagus, saya menerima map itu. Pengumuman CFO baru sudah disebar? Sudah, Bu. Dia tersenyum kecil. Dan harga saham pagi ini dibuka naik 10%.
Saya mengangguk, tidak terlalu terkejut. Stabilitas selalu mengalahkan skandal jika pemimpinnya bisa mengendalikan permainan. Saat Mbak Rika keluar, saya mengambil ponsel pribadi saya. Tidak ada lagi panggilan dari Adi, tidak ada pesan dari Shinta, tidak ada jejak Ratih. Dan tidak ada lagi bayangan Suryo di sistem persetujuan manapun. Keheningan seperti ini bukanlah kekosongan. Ini adalah ruang yang berhasil direbut kembali. Saya meletakkan ponsel dan membuka laci, mengeluarkan sebuah bingkai foto kecil ibu saya dan meletakkannya di atas meja. Foto beliau dalam setelan krem berdiri di depan gedung kantor pusat generasi pertama. Senyumnya begitu mantap, seperti perempuan yang tidak pernah takut badai, hanya tahu bahwa dia harus membangun rumah yang cukup kokoh untuk menahannya. "Aku berhasil, Bu," bisik saya. Tentu saja tidak ada jawaban, tapi anehnya, saya merasa seolah mendapatkannya. Saya berjalan keluar dari ruang kerja menuju ruang rapat utama. Pintu tinggi terbuka. Semua manajer senior serentak berdiri saat melihat saya. Beberapa masih tampak cemas, beberapa penuh harap. Tapi tidak ada lagi yang melihat saya sebagai istri dari seseorang. Sekarang, mereka melihat saya sebagai pemimpin. Saya duduk di kursi utama, membuka map rapat, dan berkata dengan suara jelas, "Mulai hari ini, We Group akan memasuki fase restrukturisasi baru. Kita akan memotong semua konflik kepentingan, meninjau kembali tata kelola di semua level, dan melanjutkan ekspansi investasi sesuai rencana awal tanpa menjual kekuasaan pada pihak luar. Perusahaan ini tidak akan lagi digunakan sebagai arena untuk ambisi pribadi." Semua orang diam mendengarkan. Saya melihat sekeliling meja dan melanjutkan. "Beberapa hari terakhir ini, kita melewati masa yang sulit. Tapi terkadang, krisis memiliki satu manfaat. Ia menunjukkan siapa yang seharusnya bertahan, siapa yang harus pergi, dan apa yang harus dihancurkan agar sesuatu yang lebih baik bisa tumbuh." Seorang kepala divisi mengangguk dengan mantap. Yang lain mulai mengikuti, satu persatu. Ini bukan kemenangan yang gemerlap. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada musik. Tidak ada yang tahu sepenuhnya apa yang harus saya korbankan untuk bisa berdiri di sini. Tapi saya tidak lagi butuh semua itu. Saya hanya butuh kebenaran, kejelasan, dan masa depan di mana tidak ada lagi pengkhianat yang duduk di tengah meja. Setelah rapat selesai, saya berjalan kembali ke ruang kerja sendirian. Di tengah jalan, seorang sekretaris menyerahkan sebuah amplop, mengatakan baru saja diantar dari tim hukum. Saya membukanya sambil berjalan. Isinya adalah ringkasan pengalihan kembali hak kelola aset ke dalam struktur baru, lengkap dan tuntas, dengan konfirmasi bahwa wewenang manajemen tertinggi berada sepenuhnya di tangan saya sesuai hukum. Saya menandatangani dokumen itu di koridor sebelum mengangkat kepala dan menatap cermin besar di dinding. Cahaya pagi memantulkan bayangan saya dengan tajam. Perempuan di cermin itu bukan lagi mantan istri yang ditinggalkan, bukan lagi orang yang duduk di belakang layar, bukan lagi orang yang ditipu. Dia adalah pemilik segalanya, secara nyata. Dan pada pagi hari di mana mantan suami saya pernah menelepon dengan amarah, dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa panggilan itu akan menjadi titik awal dari hari di mana saya tidak hanya memberhentikannya dari jabatannya, tapi juga membebaskan diri saya dari seluruh kehidupan lama saya.